beneran kayak Gimana mbaknya meraktekin ilmu RDAI Pak apa? Haji Sultan. Uangnya suami bisa ke mbaknya semua. Semuanya, Apa yang Pak. dipraktekin coba? Haji Marco coba perhatiin. Awas awas. Dikasih itu loh yang air cebokan itu Pak. Iya. Dikasih air cebokan terus saya saya bikin kopi nasi itu sama saya camahin gitu sih itu waktu itu. Itu. Jadi alhamdulillah udah nurut semua uangnya. Semuanya masuk ke rekening saya, semua gajinya. Wow. Dulu kan wow, suka wow. main perempuan Pak Haji. Waduh. Semua uangnya tuh habis Pak Haji itu kayak saya sering banget nggak dikasih uang tapi sekarang alhamdulillah. Kameramen denger gak sih kameramen? Gitu Ya. Pak. Oke. Mbak, praktekin ilmu RDAI apa? Sehingga uangnya suami bisa 100% pindah ke rekening mbaknya. Saya kasih air minum cebokan sama saya sedekah makanan favorit suami. Itu saya sedekah ekstrim makanan favorit suami. Oh iya. Apa makanan favorit suami kalau Dia boleh tahu? dia suka bakso. Jadi kayak bakso. Jadi senilai berapa tuh? Waktu itu baksonya kan kayak 20.000. Pokoknya saya sedekah itu kayak total tuh 200. Pokoknya 100, tapi saya cicil gitu loh Pak Haji. Iya. Berarti manjur ya? Manjur. Sedekah itu ya? Tapi orang kan kadang suka, emang bener sedekah dipaksa? Boleh. Emang harus dipaksa kan, hajat kita maksa kan? Iya. Itu aja saya cicil, tapi alhamdulillah hajatnya terkabul. Semuanya kayak beneran suami saya nggak bisa jajan lagi karena semuanya uang saya yang pegang. Wow. Dulu tuh saya ngeri sedap. Dulu tuh itu, Bini gue nonton gak ya bini gue? itu dulu ya dulu Dulu Pak. Dulu sekarang Gimana mau diedit ada suster gue? Hah? Oh diasepin? Jadi luar biasa ya. Mbak kalau boleh tahu nih. Waktu meraktekin ilmu RDAI ngasih minum air cebokan tuh. Bacaannya apa coba? Biar Haji Marco biar menghindar. tapi saya nggak bisa kasih tahu nama panjang suami Enggak, saya. jangan. Oke. Bacaannya aja namanya jangan. Yang Pak Haji ajarin yang alhamdulillah atas ridho anak yatim, wasilahnya anak yatim RDAE, Pak Haji Dwi Susanto, suami saya patuh, manut, nurut, tunduk gitu, terus dan semua uangnya masuk ke rekening saya dan tinggalin nggak selingkuh dan tinggalin semua perempuan. Pak Haji ajarin Tidak selingkuh dan tinggalin semua perempuan di luar sana. ninggalin semua perempuan yang ada di sana. Iya itu. Yes. Cocoknya nih ilmu buat lu kameramen. Saya jalanin selama 3 bulan. Setelah 3 bulan itu baru semuanya kayak 3 bulan Pak Haji, 3 bulan itu. Jadi emang nggak proses. Awal-awal saya gini kok masih ya uangnya masih bocor tapi saya kerjain lama-lama tuh beneran nggak bocor. Gitu. Jadi kita butuh yang namanya proses. Jadi walaupun udah sedekah ekstrim aja masih ada waktu saya harus kerjain tuh 3 bulan, sempat kayak ini ngaruh nggak ya air cebokan gitu loh. Jadi kayak tapi alhamdulillah lama-lama kayak ada jalannya beneran dia nggak bisa, uangnya nggak bocor. Nggak bocor. Tadinya uangnya bececeran ya. Bececeran dan saya sering kayak nggak dikasih uang, bilang nggak punya uang, ternyata di luar kayak ngasih perempuan gitu. Itu sih waktu itu. Ini luar biasa ya. Ilmu kearifan lokal ya. Iya, air cebokan. Nah, pada saat mbaknya meraktekin ilmu RDAI buat suami tercinta, biar suami duitnya di mbaknya semuanya. Bahkan dia tidak bececeran duitnya di luaran sana. Waktu ngerjainnya mbaknya tuh super yakin atau coba-coba kalau saya boleh tahu? Awalnya coba Pak. Karena kayak ini bener apa enggak? Waktu itu kan udah putus asa, jadi kayak Gimana? udah putus asa, jadi saya coba aja gitu loh Pak. Jadi kayak saya coba aja gitu. Gitu. Saya pikir ya udah cuma maksudnya kan gampang ya Pak, cuma kayak pakai air cebokan gitu. Jadi saya
coba gitu. Lama-lama ya pas yang udah kelihatan ya saya semakin yakin. Awalnya sih jujur ya, apalagi kalau pas yang sebulan kok belum ya kayak sedikit ragu. Kayak nggak mungkin nggak ragu kan, karena belum itu ya Pak, belum kabul, jadi kayak Belum nyeresap. iya, jadi kayak tapi Karena kebiasaan jelek tuh udah mendarah daging di suami. Iya. Jadi mesti dikuret. Pak Haji karena 13 tahun begitu saya mikir gini, masa iya cebokan, masa iya saya baru kerja, masa iya air cebokannya bisa pribadi yang 13 tahun begitu gitu kan, kayaknya Mas rubah sifat orang 13 tahun itu ya susah Pak Haji, kayak udah mendarah daging gitu. Ya dan ini ya, dan dia dulu juga kan pernikahan pertamanya begitu kelakuannya kayak gitu, jadi kayak emang kayak udah mendarah daging, jadi kayak saya juga agak. Sama suami yang sama pernikahan yang pertama sama istri yang pertama anaknya berapa dia? Anaknya 1, 2, 3 Tiga. 2 apa 3 gitu. Mbak, kok tahu mbaknya kalau sama pernikahan yang pertama kebiasaan dia kayak gitu? Mbaknya tahu dari mana? Ada yang info sama saya, kayak temannya ada deh, ada itu ada Laporan. ada yang laporan dulu juga begitu, jadi kayak emang dari emang dari dulu ternyata saya kan nggak tahu ya Pak, jadi ya udah gitu. Nggak apa-apa, tapi yang penting saya udah Yang penting gue bisa naklukin. Iya, saya pakai ilmu RDAY. iya, dan saya bisa naklukin kayak Gue bisa nundukin. Pak itu tuh rajanya main perempuan tuh Pak, dia tuh kalau bayar perempuan tuh nggak 1 Pak, 2, dia sukanya mainnya 2. 2. Wow. 3. Mau. Dia pernah ada orang site dia bawa dia bawa 2 kalau ke site Pak. Oh ya? Dia separah itu, tapi saya taklukin Pak, itu nggak bisa gerak. Jangan kita menyerah ya. Bener Pak. Justru kita kalau bisa naklukin nanti kita bisa nenteng suami ke surga. Gitu ya Pak, amin. Ya. Ini parahnya itu aja saya bisa taklukin, kayak ya apalagi yang cuma kayak mainnya cewek selingkuhnya sama 1 itu sih kayaknya mudah pakai air cebokan, ini aja yang gila aja bisa. Kayak ya itu kayak separah itu, parah banget Pak, pokoknya parah. Ini kalau nggak Bisa ngajar tunduk. hari Sabtu bagus ya? Ya Pak, jangan muka. Gak mau kesorot Pak Haji. Hah? Gak mau kesorot. Soalnya Enggak, nanti kalau hari Sabtu kan nggak live. Dari jam 7 nggak sampai live. jam 9 nggak live. harus izin sama suami saya, karena kan suami saya nggak tahu. Oh iya. Kayak- Kalau Sabtu suami, Di rumah. Ada lah Pak, kecuali kalau dia ke site. kalau ke site aja ya, Iya belum Testimoni ya? belum lagi ada ke site kan gitu. soalnya banyak ibu-ibu yang hari Sabtu kalau datang tuh, Begitu. dia bilang, Pak Haji, gimana cara menaklukkan Kasih suami? air cebokan Saya bilang, tar aja. dulu, Air cebokan. belum ada testimoninya. Nah ini baru testimoni ya. Iya. Soalnya para ibu-ibu tuh pengen banget menaklukkan suami, terutama kameramen. Loh, makanya dia kemana aja istrinya ngikut mulu. Sebenarnya sih yang penting uangnya aja Uangnya ya? pegang, karena Ngapain ikut ya? Heeh, Kameramen, denger gak kalau dia kameramen? kan kalau nggak punya uang nggak bisa gerak Pak Haji. Iya, Mau betul. bayar pakai apa? Kalau dia Dia yang ditinggal malah dompetnya, isinya dibawa. Dasar kameramen. Hah? Wah iya. Mbak, kalau saya boleh tahu nih Mbak. Ini kan privat yang kedua. iya. Kok mbaknya kok semangat mau privat yang pertama? Dulu gimana ceritanya Mbak? Dulu kan udah kayak putus asa, sedih banget gitu loh Iya. Pak Haji, kayak harus gimana gitu loh, kayak karena kan saya ibu rumah tangga, terus kayak suami saya tuh galak banget dulu tuh, kayak galak banget yang karena dia yang pegang uang segala macam, pokoknya kayak, dan saya kan penghasilannya dari suami, jadi kayak harus pokoknya galak banget, dan saya kan takut kalau dia pergi saya dari mana gitu ya uangnya untuk hidup gitu loh. Gitu, jadi kayak ya udah saya lihat itunya Pak Haji, ya udah saya langsung itu mau privat sama Pak Haji. Gitu. Oh iya. Mbak, kalau boleh tahu Waktu itu nih. Pak Haji kayak ngasih taunya ya ini, saya sempat yang beneran nggak sih, kayak Pak Haji tuh ngasih taunya tuh kayaknya saya Guyonan. sempat yang guyon gitu, saya kayak Ini yang bikin ketawa. Saya mah mau serius. iya, saya lagi yang waktu ke Pak Haji tuh kayak sedih gitu, cuma kayak Pak Haji tuh kayak tapi enggak. Waktu itu Pak Haji sendiri di tempat makan. Iya, kita waktu itu waktu masih di Sentul. Yang di Oh, di nasi padang. di Natrabu. Iya, Iya, betul. masih di sana. Sama saya Oh. juga. Ya,
ya. Jadi waktu itu di sana. Itu hajat saya sih, saya paksa ke sana. Nah, sekarang kok mau privat lagi yang kedua? Nah, ini Gimana ceritanya? Oh, saya tuh punya 2 hajat. Pertama saya tuh karena kan suami saya kerjanya di Mega Kuningan di Jakarta. Jadi rumah saya tuh kita punya rumah di Tangerang, tapi kan saya karena biar deket dan macet banget ya Pak, kena ganjil genap. Jadi kita sewa rumah di Buncit situ, dan saya pengen punya rumah di Jakarta Selatan gitu sih Pak. Sebenarnya mungkin kalau dari dulu suami saya nggak main perempuan ya mungkin bisa Duitnya bisa cicil. ngumpul. Ya bisa ya, atau gitu. Jadi hajat saya itu satu, mau punya rumah di Jakarta Selatan dekat kantor. Tapi saya nggak mau KPR Pak, saya nggak mau punya utang. Karena saya alhamdulillah emang saya nggak punya utang Pak Haji, jadi saya takut kalau saya punya pikiran cicilan gitu, saya alhamdulillah memang nggak ada. Sama kedua Pak Haji, gimana caranya orang nggak pinjem uang sama saya, karena banyak yang pinjem uang dan nggak balik gitu. Jadi saya mendingan uangnya saya buat Sekarang gini, buat Mbak. sedekah. Mbaknya mendingan orang minjem duit, nggak balikin, mbaknya masuk surga. Atau mbaknya temennya minjem duit, tapi dia balikin, mbaknya nggak masuk surga. Mendingan orang minjem duit, mbaknya pinjemin, tapi mbaknya masuk surga. Saran saya begitu. Terus tapi kan budgetnya misalnya untuk sedekah gimana Pak? Nggak apa-apa, orang minjem, misalkan 10 juta. Iya, benar Kasih, 10 juta, kok tahu? Oh. iya kan udah gue keker alat kelamin lo, bentuknya 0 sama 1. Jadi lo kasih aja 500.000, udah nggak usah minjem dari gua aja nih 500.000. Iya. Tapi orangnya maksa harus 10 gitu loh Pak. Kebetulan gue juga mau pakai sama keluarga gue, lo nih gue kasih aja 500.000 gitu aja. Jadi mbaknya gak usah nagih lagi. Iya itu nggak apa-apa, tapi kalau saudara Pak yang pinjem misalnya, Mbaknya mesti bilang juga begitu. Nih gue kasih 500.000, gede-gede 1 juta, lo gak usah minjem deh. Gue ada, tapi gue lagi mau pakai. Gue ini. Nggak bisa juga, nih gue kasih aja. Pasti dia mau mbak. Nah nanti mbaknya masuk surga tanpa hisap. Kok gitu Pak Haji? Karena mbaknya kan udah bantu orang. jadi kalau yang utang-utang kemarin lupain aja gitu Pak. Iya. Tenang aja mbak. Mbaknya harus tenang aja. Mbak, kita punya tamu RDAY yang suka bawa tamu-tamu datang ke RDAY. Datang ke sini. Nah, alhamdulillah kan bawa tamu-tamu tuh dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur datang ke RDAY. Nah, tamu-tamu itu nanti kita motivasi ya kan? Iya. Tadi pagi nomor saya diblokir sama Ferry sama si Inces. Iya, maksudnya dikeluarin dari grup itu. Nggak apa-apa kan teman-teman jadi pada japri. Pak Haji itu kan Ferry gini-gini. Nggak apa-apa saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah kan banyak tamu-tamu yang udah Pak Haji nanti kita yang bawa tamunya tenang aja. Oh ya nggak apa-apa. Coba. Jadi mbaknya tenang aja. Nanti gantinya lebih gede. Lebih gede. 10 kali lipat. Amin. Iya. Nggak apa-apa mbak, Nggak tenang apa-apa aja. ya. Padahal kita di sini udah kita bikin servis bagus ya. Lebih bagus dari apapun. Dari mana Bu? Iya, namanya GG Travel. Saya dihapus sama si Keluar. istrinya, iya. Saya bilang ada aja. Gurunya ini gini. Kadang kita tanya, kenapa kok GG Travel nggak gede-gede? Kenapa GG Travel kok nggak besar-besar? Oh, hatinya masih busuk. Hatinya masih busuk sifat 18. Makanya kan saya lihat nggak mungkin travel nggak gede. Anak yatim jalan-jalan aja dia, Pak Haji bayarnya ke saya ya. Sedekahnya iya. Karena saya nggak boleh kan. Apa dia bayarin apa enggak, mana kita tahu ya. Nggak taunya tadi pagi. Glung. Nggak ada, saya nggak tahu yang ngabarin malah tamu-tamu RDAY. Pak Haji udah nggak ada di grupnya GG Travel. Oh nggak ada. Oh iya pas gue lihat tuh iya gue dikeluarin. Bisa begitu loh. Nah maksud saya tenang mbak, nanti Allah ganti yang lebih besar lagi. Nanti ada herannya GG Travelnya nakal, kita ada travel namanya si Blow On. Ya deh, si Blow On. Hah? Apa Jadi mbaknya tenang aja. Kedua,
Kalau mbaknya mau pengen punya rumah, Iya. rumah yang mbak kontrakin atau bukan? Iya. Kalau yang Enggak, dikontrak, yang mana aja sih, saya asal dekat kantor itu. mendingan yang dikontrakin dulu. Iya, oh. Nah, Bisa, caranya mbaknya ngajak ngobrol, ajarin mbak. Saya ajak ngobrol. Nih, diajarin caranya. Kalau yang sudah dikontrak, ditempati, pengalaman dari tamu-tamu Pak Haji itu lebih manjur. Oh, lebih manjur. Karena kan sudah ada komunikasi, ada ikatan batin, Iya. benang merah dari rumah itu dengan kita. Kita ajak ngobrol. Alhamdulillah Allah, terima kasih rumah, kamu sudah memberikan kenyamanan kepada saya selama ini. Saya sudah mendapatkan kenikmatan, kenyamanan tinggal di rumah sini bersama kamu. Untuk itu kamu harus jadi milik saya ya, apapun caranya. Kamu pasti jadi milik saya. Pindah kepemilikan dari pemilik yang lama kepada saya. Bagaimanapun caranya, kamu pasti akan aku rawat dengan lebih baik lagi. Kamu akan aku dandani. Kamu pasti akan aku rawat dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan kami bersama keluarga semua di sini. Kamu jadi milik saya sambil dicolek. Colek, tempelin ke dinding. Ke dinding. Langsung ke dinding. Ya. Habis mandi aja, lagi mandi aja enak. Iya. Kalau lagi mandi banyak kan Mandi. telanjang bulat. Iya. Langsung olek, tempelin. Nah, dindingnya dibersihin dulu. Enggak kotor. Biar nggak kotor. Kalau nggak diplak ban dulu, biar licin. Di mana? Dinding ke kamar mandi. Kamar mandi, boy. Kan kalau nggak kamar mandi mau nempel di mana? Di kamar, di kamar. tidur. Iya. Boleh kalau telanjang. Boleh. Boleh. Oh, iya. Paling enak kalau lagi mandi, tempelin. Kalau lagi mandi. Sambil ngomong. Kan anak-anak nggak tahu. Takutnya dia lagi begini, anak-anak masuk. Mama! Iya. Mama lagi ngapain? Iya. Jadi rame. Berapa kali? 99 kali manjur. 99. Nanti jadi milik, Mbak. Jadi milik ya? Nggak sampai 99 hari. Udah terbukti. Udah terbukti. Iya, soalnya udah ada benang merah. Coba lu cerita dong. Pemilik restoran yang di Jakarta Barat yang tadinya awal yang kontrak Ini ada sekarang di jadi milik. Jakarta Barat waktu itu ya Pak ya. Tuh. Iya, jadi dia restoran sudah kontrak di situ 5 tahun. Nah, pemiliknya maunya dijual, harganya 6 miliar. Dia kan sudah bayangkan angka 6 miliar Iya, kan sudah iya, ini, pasti tapi mahal. karena sudah nonton YouTube RDAY, dia praktekin, yakin dengan penuh keyakinan, praktekin sama yang saya contohkan tadi, dia prakteknya di kamar Di mandi. kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Karena karyawan restorannya banyak, nggak mungkin. Oh, iya. Iya, jadi naik di lantai 3 Tiga. di kamar mandi, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Terus sama diucapkannya tadi, diajak ngobrol, akhirnya sampai yang punya rumah itu nyuruh beli hanya dengan harga 2,6 miliar. Waktu buka harga awal-awal. 6 miliar. Oh. Dia pun sebetulnya 3 miliar sudah mau nawar, malu. Iya. Iya. Iya kejauhan. Iya kan, terlalu kejauhan jauh. kan. Iya. Akhirnya kebeli dengan harga 2,6 miliar, itu pun pembayarannya dicicil. Oh. Tapi jadi milik. Jadi milik. Iya. Jadi bilangnya jadi Contoh. milik, pasti jadi milik. Iya, pasti jadi milik. Yakin. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Harus yakin. Iya. Yakin. Harus yakin. Nah, kedua. Kalau mbaknya lagi kesel sama anak lagi bikin gregetan sama anak, mbaknya yang diucap cuman itu aja kayak saya. Fauji jangan main air, awas kalau Fauji main air. Papa punya mobil Rubicon. Terus aja saya sebut. Sekarang saya punya Rubicon. Nah mbaknya juga gitu. Adek, masuk gak? Awas, kalau adek nggak mau masuk, ini rumah jadi milik mama. Oh iya. Adek makan nggak? Kalau adek nggak makan, ini rumah jadi milik mama. Kakak, baju kotornya ditaruh di tempat. Awas kalau kakak nggak nurut, ini rumah jadi milik mama. Ini rumah jadi milik. Jangan kebeli, milik. Milik, iya. Milik, jadi milik. Kalau kebeli mesti nabung.
Dan ini ilmu kearifan lokal dan manjur. Mbaknya tahu gak? Dulu nih Haji Marco kan pasien saya 2014. Zamannya Yusuf Mansur. Zamannya itu Vena Melinda. Zamannya Olga Saputra. Zamannya Billy Saputra. Zamannya Ken Kelvin. Zamannya itu Siti Kamal. Nah, ini tempatnya masih bilik, Mbak. Masih bilik. Tanahnya boro-boro di. Masih, Mbak. Itu apa aki dibakar namanya karakel. Kita nggak ada uang buat beli gimana. Pokoknya nih pasti lantainya ini. Pasti nanti bangunannya nih. Pasti ini sekarang mbaknya lihat. Jadi namanya proses. Nah kalau mbaknya lagi kesel yang diucap itu. Sama suami juga ngomong gitu. Iya. Sama suami. Kalau suaminya nanti apaan sih? Udah biarin. Ngomong lagi. Gitu. Lagi. Pokoknya papa. Kalau saya japri lama jawabnya. Ini rumah jadi milik kita. Pokoknya papa. Kalau saya bel jawabnya lama. Gitu. Oh iya Pak. Jadi semudah itu. Setuju. Berprasangka baiklah kepadaku. Kita harus prasangka baik terus sama Allah. Bahwa terkabul tuh mudah. Nggak sulit. Jadi mbaknya jangan bilang, sampai kapan? Nggak boleh. Pasti. Pasti jadi begitu. Mastiin kata-kata yang positif itu diulang-ulang. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Ketika kita punya hajat yang agak ekstrim ya, pengen punya rumah di Jakarta Selatan. Jadi kita afirmasiin dulu hal-hal yang positif. Misalnya kita ulang-ulangi, misalnya rumah ini jadi milik saya di tahun ini, bulan ini, di minggu ini. Ulangi lagi, diulangi lagi. Dan diusahakan biar diulang-ulang itu biar jadi kita lebih percaya diri dan yakin. Hingga jadi kejadian. Ulangi terus. Rumah ini jadi itu milik saya, jadi milik. Ketika hal-hal yang misalnya tiba-tiba mau hujan, blegur aja geledek. Pasti rumah ini jadi milik saya. Pasti minggu ini, bulan ini jadi milik saya. Ulang-ulang lagi. Biar kita yakin dan percaya diri bahwa ini bakal jadi milik kita. Oke. Ya. Pokoknya nomor satu mbaknya yakinnya harus kuat. Duit nanti nyusul. Yakinnya harus kuat. Duit pasti nyusul. Tapi kalau mbaknya selalu nanya. Kapan gitu? Mbak, iya duitnya dari mana ya? Nggak akan datang itu duit. Tapi kalau mbaknya santai, enjoy, duit datang. Tapi kalau mbaknya yang dipikirin, saya tahu ini ilmu dari orang Cina. Jadi orang Cina tuh nggak ada yang punya duit. Datang merantau ke Indonesia miskin. Naik perahu. Nyangsang di pulau Bangka Belitung. Nyangsang pulau di Kalimantan. Nyangsang pulau di Sumatera. Miskin. Nah, yang penting dia bisa makan aja, Cina-Cina itu. Alhamdulillah, yang dia pakai adalah otak. Alhamdulillah sekarang jadi konglomerat. Kita orang Indonesia malah yang mana? Yang ada malah nggak ada apa-apanya dibanding orang Cina. Kok gitu? Bos lihat ya di TikTok, track recordnya supir angkot. Track recordnya supir angkot. Sekarang jadi orang terkaya di Indonesia. Gak usah gue sebutin namanya. Dulu apa? Supir angkot. Zaman dia kecil. Markirin. Nah coba mbaknya. Jangan sekali-kali modal yang dicari, duit yang dipikirin. Tapi yang dicari adalah ini. Praktek. Pasti jadi milik. Terus jadi milik. Jadi kayak kebangun keyakinannya ditambah kuat. Kedua, bos lihat. Jalan-jalan ke ASMK Pasar Pagi Lama. Udah macet, udah kumuh. Gedungnya juga dempet-dempet. Bos lihat. Pedagangnya kan orang Cina semua. Kaya-kaya gak mobilnya? Mobil mewah semua. Emang ada Karimun? Gak ada. Emang ada Expas? Gak ada. Emang ada Carry? Gak ada. Ke ASMK Pasar Pagi Lama. Ruko-rukonya. Atau ke Jembatan 5. Toko-toko barang-barang perabot rumah tangga. Pemiliknya coba lihat. Cina semua 100%. Mobilnya begini bos.
Kalau bos orang bank, mungkin ini penontonnya orang bank, lihat saldonya. Nggak ada yang 100 juta, minimal 10 miliar ke atas. Kok Pak Haji tahu? Nah, kan yang dipakai dia ini. Kalau kita yang dipakai modal. Iya, mikirnya cari modal. Gimana caranya nih nyari modal? Iya, Gimana iya. caranya nih Iya, cari iya, modal? iya. Gimana caranya nyari modal? Nggak usah modal ngikut sendiri. Emang ada Pak Haji, lo ceritain. Malik sama Imam Syafi'i. Coba lo lihat. Milih mana? Mbaknya mau pilih yang mana? Pilih kerja atau pilih duit datang sendiri? Ya, jadi ilmu Pak Haji kan ngajari kita untuk rezeki yang ngejar kita, Nah, maunya saya gitu. bukan kita yang ngejar rezeki. Dan ini dua pemahaman yang kontradiktif. Dan ini pun sudah pernah terjadi antara seorang guru yang bernama Imam Maliki dan muridnya Imam Syafi'i, murid yang sangat cerdas. Dan ini menjadi kedua-duanya menjadi tokoh ulama besar dunia yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia saat ini kan, Imam Syafi'i. Nah, dari dialog itu Imam Syafi'i punya pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki itu harus dengan kerja keras. Harus dengan kerja keras. Kalau kita tidak kerja keras, maka kita tidak akan mendapatkan. Sementara Imam Maliki menyampaikan ada rezeki yang harus dikejar, tetapi rezeki yang Allah kehendaki yang mengejar ke kita juga ada. Tergantung kita. Rezeki tidak harus dengan kerja keras, tapi Allah bisa mendatangkan rezeki kepada siapa saja yang dekat sama Allah gitu. Nah, akhirnya deadlock lah bahasa ininya, komunikasinya nggak nyambung kan? Iya. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, sudah keluar. Iya. Imam Syafi'i melewati Perkebunan perkebunan anggur yang sedang panen. Maka dia dipanggil oleh yang pemiliknya. punya kebun anggur yang sedang panen untuk diajak bantu memanen anggur nanti dikasih upah. Nah, akhirnya dia kerja dan dapat upah dengan bahagia. Bahagianya bukan Dia mau karena buktiin. bukan karena anggurnya. Senang hatinya berbunga-bunga itu bukan karena anggurnya, karena meyakini berarti pendapat saya Benar. yang benar. Kalau mau punya duit ya kerja. Kalau Kalau mau makan anggur ya kerja dulu. kerja dulu. Kalau saya tadi nggak bantu, nggak kerja panen Nggak anggur, dapet. saya nggak Nggak. mungkin dong dapat ya. anggur ini. Maka dengan bangganya lah dia datang kepada gurunya lagi, kepada Imam Maliki untuk menunjukkan kepada gurunya bahwa pendapatnya benar. Tapi kan dengan sopan menyampaikannya, guru, ini anggur hasil kerja saya tadi. Saya tadi bekerja untuk akhirnya mendapatkan anggur. Ini anggurnya untuk guru. Maksudnya secara implisit dia itu mau menyampaikan bahwa pendapat saya loh yang benar. Kalau saya nggak kerja nggak. Apa yang dikatakan? Maksudnya mempermalukan kan? Mempermalukan gurunya. Imam Maliki dengan tersenyumnya menyampaikan, alhamdulillah muridku yang cerdas. Saya tadi mengucap Enak kali ya di panas-panas. begini. Saya makan anggur. Makan anggur. Enak Kamu datang sendiri bawa anggur. Alhamdulillah. Iya. Datang sendiri, mendatangkan sini. Awasilah kamu, Allah mendatangkan rezeki. Tanpa ditekankan tuh saya ya, pendapat saya benar. Enggak, tapi dengan mengucap seperti itu karena kecerdasannya Imam Syafi'i, beliau sudah sadar. Iya ya, saya kalah. Jadi memang ada dua pendapat. Pilih mana? Harus kerja dulu. Benar, tapi tidak harus. Nah, kita maksudnya Pak Haji, kita seperti Imam Maliki lah, dekat kepada Allah, berbuat. Ibu yang Imam Maliki dekat sama Allah. Suami seperti Imam Syafi'i yang kerja.
Jadi Iya. dua-duanya dikerjain. Iya. Suami tetap kerja, jadi kita nggak berdebat. Ibu di rumah aja dengan cara dekat sama Allah. Ibu nanti juga dibayar sama Allah 10 miliar per bulan tanpa kerja. Amin. Suami juga gajian. Sebulannya misalkan 50 juta atau 75 juta. Nggak apa-apa. Gede mana? Ya gede ibu dong. Ibu Iya, gede. 10 miliar. Iya, amin. Suami cuma 50 Ya, juta. amin biar saya aja yang kaya. Hah? Yang kaya saya aja bukan Iya, karena suami kalau megang duit banyak betingkah. Bener, Pak. Nih Betingkah contoh-contoh nih. Suami-suami yang betingkah. Iya benar. Jadi jangan. Iya, iya benar. Pegang yang duit banyak istri Iya, aja. iya benar, saya setuju. Gitu. Ya gitu ya? Ketawa. Dioperasi terus. Soalnya kalau kita para suami bisa dioperasi sama istri. Diperiksa HP-nya lah. Ada duitnya gak di casingnya? Dompetnya lah. Ya kan diperiksa kan? Tapi kan suami nggak berhak operasi istri. Duitnya disimpan Iya, di iya, mana iya. ya kan? Iya benar. Nah saran saya ibu praktekin seperti gurunya. Dekat sama Allah. Biar cair 10 miliar. Suami tetap bekerja. Kita hormatin. Kalau dia mau kerja ya nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi kan gajinya paling gede kan cuma 100 juta. Iya, iya, iya. Saya 10 miliar. Iya kita 10 miliar. Pilih mana Pak Haji? Ya gue pilih dua-duanya lah. Gue yang milih nggak kerja punya 10 miliar. Iya, iya. Suami gue biarin aja kerja. Iya, iya. Gitu. Nanti suami kita kasih gak? Ya nyicip dah dikit-dikit aja yang gede buat kita. Iya, Pak Haji. Oke, nyambung gak maksud saya? Iya, saya. Ya, ada lagi ya pertanyaan? Udah. Oke, bos ada gak pertanyaan? Saya ada Pak Haji. Boleh, Mana Pak. mic-nya? Boleh. Saya boleh nanya. Mana mic-nya? Ya saya mau tanya Pak Haji. Hmm. Untuk soal anak sama usaha Pak Haji. Anak umur berapa? Anak umur 4 tahun. Iya. Anaknya berapa semuanya? Saya satu doang Pak Haji. Satu? Mm-mm. Emang nikah udah berapa tahun? Udah hampir 5 tahun Pak Haji. 5 tahun. Mm. Bos umur berapa? Saya umur 31. Istri? Istri 30. Terus apa yang mau ditanyain? Ini untuk anak saya Laki dia- perempuan? Perempuan Pak Haji. Dia lambat Pak Haji, tumbuh kembangnya nggak kayak anak-anak yang lain, beda Pak Haji. Kalau dokter sakit apa? Nggak ada sakit. Cuma sensoring aja katanya telat aja gitu. Itu doang. Jadi telat 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 ngomong. ngomong, telat sensor gerak, Sensor emosi. gerak. Berarti waktu lahir dia disekup? Pas Covid itu Pak Haji. Pas waktu lahir iya sempat dipakum. Soalnya Vakum. ibunya waktu itu nggak ada tenaga. Waduh, kalau dipakum kelemahannya gitu bos. Kalau RDA ada. Kalau dipakum anaknya pengen cerdas, kepala anaknya wajib dipakein celana dalam papahnya. Nah sekarang bisa gak Pak Haji? Bisa. Jadi setiap hari celana dalam lo bekas pakai dikorbanin buat topi anak lo kalau mau tidur, tinggal anaknya mau gak kalau ditopiin celana dalam bapaknya? Kalau udah tidur boleh nggak Pak Haji? Hah? Kalau anaknya sudah tidur Boleh. boleh. Nanti saya Tiap sentuh. hari. Tiap hari ya. 2, paksain kalau tidur pakai baju lo yang bekas pakai. Oh, Kaos boleh, baju boleh anaknya. iya. 3, wajib cebok alat kelamin istri lo. Alat kelamin istri lo diminumin ke anaknya sambil ngomong. Kalau masak nasi pinter, cerdas, ranking, bisa ngomong. Nah nanti kalau ngomongnya pengen lancar, lo cari emas, beli emas, gelang, Iya. gelang dikerok lidahnya. Kalau jam 12. Selama berapa lama Pak Haji? 99 hari. Udah nanti anaknya cerdas, pinter, ranking. Jauh dibanding anaknya. Jam 12 siang. Iya. Itu dulu waktu habis vakum harusnya pakai celana dalam papahnya di popokin Nggak di ada bayi infoin, waktu Pak bayi. Haji. Saya nggak tahu Pak Haji. Iya, ini ilmu kearifan lokal nenek gua Oke, baik, Pak zaman Haji. dulu. Nanti Karena ini udah terlanjur, Hmm. nggak ada kata telat. Nggak ada. Kerjain, manjur. Iya Pak Haji, baik. Untung lo ngikut sama dia. Ini diajak ini. Saya selalu diajak kalau mau ke sini Pak Haji. Yang pertama ngikut ya? Ah?
Yang pertama ngikut saya. Ikut, cuma kan belum ada pertanyaan waktu Belum itu. ada pertanyaan. Oh ya. Saya seringnya ke sini, ke dalam hajat ini, Pak. Iya, kita cuma ijab aja tiap Ijab bulan doang. kesini. Oh di masjid. Iya. Oh, iya. Saya sering ke sini. Dia Jadi pagi- kalau dia tidur, topiin kepala anak lo. Jadi ini obat buat anak-anak yang IQ-nya rendah. rendah. Caranya apa? Dalam papahnya bekas pakai, ditopiin ke anaknya, dipopokin ke Iya. ininya, ubun-ubunnya. Boh, begini. Oke, Pintar, cerdas, ranking. Kok gitu Pak Haji? Lah kan anak gue juga gitu. Iya, Pak Haji. Karena anak gue yang pertama dokter, makanya namanya dokter selakangan. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Gue Oke, Pak Haji. popokin aja pakai celana dalam gue. Nanti saya lakuin, Pak Haji. Nah yang kedua, Hmm. apa yang kedua tadi? Saya ini usaha, Pak Haji. Hah? Usaha. Enggak yang tadi, Oh, itu apa? Air Air cebokan. bukan 3 gue ngasih taunya Oh, tadi. Ini Baju. lidah. Oh, baju sama lidah. Baju papahnya Baju papanya dipakai. tiap hari Hmm. yang bekas pakai korbanin buat dia kalau tidur harus pakai baju papahnya. Yang bekas saya pakai, Pak Nah, Haji. sama 99 hari Jadi baju 99. sama topi. sama topi. Ketiga, cebokan mamanya dah Cebokan buat mama. minum sama buat masak nasi, bikin agar-agar, bikin puding. Nanti anaknya pinter. Iya, Pak Haji. Yang kedua apa pertanyaannya? Usaha, Pak Haji. Usahanya apa? Belum ada, saya baru mau. Soalnya saya setiap mau usaha gagal. Baru mau niat nih, Pak Haji. Menghilang niat itu. Baru mau menghilang. Jadi kali Berarti ini di badan lu ada jinnya dong, ada hodamnya, keluarin dulu biar nanti lu ada. saya nggak ada, Pak Haji, nggak ada mainan. Jin itu nggak kita nyari, Oh. ketempelan ada. Nah itu yang bikin kita males, itu yang bikin kita kalau usaha jatuh terpuruk. Dikeluarin gampang kok, cara ngeluarin nanti kalau udah keluar jinnya Iya. dari badan lo, nanti ada aja peluang-peluang. Gimana caranya, Pak Haji? Ajarin, cebokan. Biar keluar sendiri aja alami. Itu kan karena lo sering lewat-lewat tempat-tempat angker kayak kuburan, Iya, pohon iya. bambu. Itu ya, Pak Haji, itu jelas. Hah? Iya. Ya lo tadi bilang enggak. Nggak, maksudnya sering lewat doang. Rumahnya lewat kuburan ya kayaknya. Iya nggak boleh. Nganter temen kadang ziarah tuh, saya sering, Pak Haji. Ya, untung ngaku. Cuma sayanya nggak ada. Enaknya kalau privat Saya- 10 juta nih kita bisa ngobrolnya begini nih. Saya nemenin doang, Pak Haji, nggak kayak temen saya yang minta itu gitu. Oh, tetap. Ya. Tapi lo ketempelan. Dia ngikut. Sekarang udah mendarah daging. Ya, jadi nanti ada teksnya, Iya. saya contohin ya. Oke. Contohin. Jadi masnya siapkan air, mungkin kayak mbaknya kan sudah ya. Iya. Siapkan air yang siap minum, air galon. Air galon taruh 2/3 ini. Bangun tidur sebelum pipis. Jadi sebelum pipis, jadi bukan pipis dulu baru ini enggak, jadi masih bersih, masih orisinil ya. Oke. Masih ada bau-bau habis di ya. Ya. Jadi tangan kiri nempel ke alat kelamin, terusnya ucap Bismillahirrohmanirrohim, digosok, bukan nempel saja, Ya. tapi digosok, nempel, benar-benar nempel. Pakai sarung atau lepas, tidak apa-apa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah amin ya Allah yatim piatu kandang embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat yang ada di badan saya, nama bin baik yang saya cari sendiri ataupun dia datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Gosok, celup, Bersihin. bersihin di sini 9 kali. 9 kali. 9 kali. Ucap lagi seperti itu lagi. Iya, 9 kali. Ucap lagi sampai 9 kali. Air ini dipakai seperti tadi itu, Oh. diminum masnya, Hmm. buat kopi, masak, Iya. boleh. Yang penting ini masuk ke Badan. badan. Caranya gimana untuk minum 2,5 liter habis nggak apa-apa. Hmm. Terus ini bikinnya 9 hari. 9 hari. Kalau 9
atau belum 9 hari sudah terasa gatal, jangan berhenti dan tidak usah periksa ke dokter, tidak usah cari obat. Obatnya lanjutkan terus ini, nanti sampai hilang sendiri rasa gatalnya. Baik. Kalau rasa gatalnya sudah hilang, berarti sudah netral, badan masnya sudah kosong netral. Dirimu sendiri segera dipagar. Ya, siap. Pagarnya pakai sedekah. Ya, baik Pak. Gitu ya. Terima kasih Pak. Nah, ya kedua, Pak Haji, kalau saya nggak minum air cebokan yang paling manjur apa sih? Ngemot alat kelamin istri itu paling manjur. Tinggal dulunya mau gak? Enggak lah. Saya ini aja. Hah? Pakai saya sendiri aja ikut. Kenapa nggak mau ngemot alat kelamin istri? Gak tahu ya Pak. Lah! Ini hobinya kita berdua ya. Iya. Milo 69. Soalnya saya belum pernah kalau yang ini. Kalau untuk hajat ya Pak Haji ya, belum pernah. Itu kalau lo ngemot. Kalau lo Langsung ngemot. hilang tuh kayaknya. Hah? Langsung lari kali. Langsung lari. Berapa kali Pak Haji? Sekali bos. Jadi Lebih cepet. pahanya bini lo dimeget, dibengkek. Ya. Kan nanti kan kelihatan. Ya. Lo jilat tuh. Kelending, 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 kelending. Jangan sampai copot. Ya. Sekali aja Pak Haji ya. Ya, Yang saya paling ngerti. manjur mah 9 hari. 9 hari. Setiap pagi sama Pak. Iya. Masya Allah. Kelentitnya dijilat pakai lidah lo. Beneran Pak, beneran Pak Haji. Bener mbak. Langsung Itu hilang. yang bikin. Untuk bersihin badannya itu Pak Haji ya. Plus rezekinya banyak banget tuh datang. Bertubi-tubi. Tadi Pak Benjamin itu ada apa? Apa tadi di apa? Dijilat kelentitnya. Ya baik Pak Haji, nanti saya coba juga. Jadi bini lo suruh tidur dulu, kakinya dibengkek. Kalau nggak dibengkek nggak bisa. Nanti kan alat kelaminnya megar. Udah lo jilatin. Kacang asin. Ya, Pak Haji gila nih pengobatan apa? Ini ilmu kearifan lokal bos. Jadi nggak taunya bos. Dulu anak-anak muda yang umur 20 tahunan, pengantin baru, itu hobinya begitu. Lo lihat rezekinya, ya betul? Kenapa kita udah usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kok udah nggak mau lagi begitu? Akhirnya kita rezekinya memang banyak tapi rezeki utang. Kenapa gak kita jilatin aja mulai dari sekarang? Mumpung barangnya ada, tinggal kita mau apa enggak ya kan? Iya, oke, Pak Haji. Saran gue gitu, Pak Haji, Saya coba. biar Abdul bisa gak sambil gue jilatin, gue video call sama Haji Marco? Boleh! Ya Pak Haji, makasih. Saya coba dua-duanya. Ya! Saya coba biar makin ampuh Pak Haji. Maaf ya. Ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Biar apa? Biar makin ampuh. Yang teori juga, yang praktek juga. Iya. Yang dari sumbernya lebih manjur. Kan sama juga kalau sumbernya kita beli barang di pabrik. Kalau yang tadi dia praktekin belinya di grosir. Ini langsung di pabrik. Oh lo pengecer. Ada lagi? Udah itu aja Pak Haji. Ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Tambahan Mbak ya. Ini ada uang bibit dari Pak Haji ini. Saya waktu itu udah pernah dikasih Pak Haji ini buat adik saya, boleh? Boleh. Masih ada. dari Pak Masih Haji. ada, masih. Masih di Centongnya juga masih ada. Ah? Centongnya masih ada. Cantongnya masih ada. Masih. Ini kasihkan adik ya. Iya. Iya, kasih adik saya. Diperhatiin. Iya, oh itu. Diperhatiin lagi. Ini jangan dipakai belanja kayak kakak. Nanti Iya. simpen kan. Dipisahin. Pisahin. Nyentongnya ke dalam begini. Nanti ada teksnya juga. Nanti bahasanya dikembangkan sendiri juga. Oke, iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Membukanya sama seperti itu. Pembukanya kayak gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar dengan cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Oke. Bukannya gitu, terus dipanggil, ajak komunikasi dia. Kata-kata ini boleh ganteng, boleh cantik, apa saja manggilnya. Ganteng, 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 si ganteng, cantik, 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 si cantik, sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ajak masuk ke almari-almari saya, ajak masuk ke rekening-rekening saya. Perusahaan tambang semuanya. Di Jakarta saya atau di kadang-kadang ke saya Pak, kadang ke Sulawesi gitu, kadang ke Kalimantan, tapi kantor pusatnya di Jakarta. Ini yang tahu RDI mbaknya atau suami? Itu sekali lagi sayangku, kamu ajak ya, kamu undang ya, kamu bawa ya saudara-saudaramu, kawan-kawanmu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang bahasanya yang ini diajak komunikasi. Gimana caranya jadi atmosfer, ada punya gaya gravitasi sehingga ada benda-benda yang ke sana jatuhnya ke situ. Benda luar angkasa begitu masuk ke atmosfer kan, Iya, masuk Pak ke Jatuh. bumi. Nah, kita bikin atmosfer positif. Bisa ya? Siap. Saya simpan ya, Pak. Coba dipegang. Kita kecampur lagi Bang. Oh, pegang aja. Oke, Oke, Pak Haji. Udah Pak. pasti ya. Iya. Iya. Praktek ya. Iya. Sip, cair 10M ya. Amin. Dua-duanya dipraktekin ya. Iya, Pak Haji. Cantik, terkabul. Pak Haji. Bos. Makasih ya, Pak Haji. Adiknya setia. Buat kakakku boleh gak? Alhamdulillah. Iya, maksudnya kakaknya setia. Luar biasa. Terkabul ya. Iya, Pak Haji. Makasih ya, Pak Haji ya. Ibarat itu. Grupnya Vita suruh masuk tuh, rombongan. Masih ada satu lagi Pak Haji. Oh, ada. Yang sedekah berapa ya? 10. Oh ya. Sony bawa makanan mobil box, pintunya terbuka, nggak tahu ya makanannya habis. Sony. Kadang iya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tangerang. Yuk, sini duduk. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya Mm-mm. pengangguran Pak. Udah berapa lama nganggur? Dari sekarang kan usia saya udah 63 ya. Ya, Udah nganggur lama lah. Ada pensiun tanpa ada yang gaji orang. Pensiunan swasta. pensiun umur berapa? Umur waktu itu umur 55. Oh iya. Terus? Ya udah. Saya dulu ngajar Pak Haji, ngajar SD di SD. Perusahaan swasta kan. Artinya bukan PNS. Ngajar biasa lah anak-anak, bantu anak-anak biar sesuai dengan kapasitas pendidikan saya aja. Ya. Gitu Pak Haji. Nah, Alhamdulillah. sekarang hajatnya apa? Hajatnya ya sebagaimana saya mungkin perkenalan dulu Pak Haji ya. Boleh ya.
Jadi saya kenapa ke sini? Saya kebetulan memang lihat di YouTube Pak Haji ya, di TikTok Pak Haji, karena saya kadang-kadang suka main lihat di YouTube senang yang pencerahan yang agama-agama gitu Pak Ustaz, Pak Haji. Ya, pas kebetulan kok baru-baru ini gitu. Padahal kenapa nggak dari dulu gitu ketemu Pak Haji Dwi itu. Jadi saya baru buka tanggal hari Minggu, hari Senin tanggal 27 Juli tahun kemarin 2025 27 Juli 28. Nah 29-nya saya action Pak. 29 Juli itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan jadi saya sekarang YouTube, TikTok nggak ada yang lain, cuma Pak Haji aja. Wow. Subhanallah. Jadi kepincut ke Pak Haji Pak. Jadi saya kalau Sambil nonton senyum-senyum nggak? senyum, alhamdulillah senyum. Kayak ketawa kiki sendiri ya Pak Haji ya. Jadi saya sendiri kenapa? Karena istri nggak dukung. Karena jadi bahkan dia pesan jangan mudah terpancing, jangan mudah percaya kan. Nah ini kesini juga saya ngumpet-ngumpet Pak Haji. Bahkan saya izin, saya bilang saya malam ini saya nggak pulang, mau iktikaf dengan anak-anak. Malam Jumat ini mau menginap nih Pak Haji. Di rencana Tahajud ntar ya. mau ikut tahajud karena kan lihat ada tahajud katanya malam Jumat. Ya, kata Pak Haji 100 kan anak gitu. yatim. Nah, saya ikut tahajud insya Allah malam ini, makanya saya izinnya ke istri, malam ini saya nggak pulang ya, saya ikut tahajud qiyamul lail bersama anak-anak Pak santri di pondok beserta ustadz saya bilang gitu aja kan. Karena kalau ngomong ke sini dia udah tahu, dia pasti nggak setuju. Kalau ngomong RDA Bogor pasti dia nggak setuju. Dia intinya saya makanya saya tanya masjid apa tadi? Di Masjid Ashifa pokoknya intinya. Saya mau iktikaf malam qiyamul lail tahajud bersama ustadz dan anak-anak pondok saya bilang kan di Masjid Ashifa. Kita mungkin besok pulang gitu kan. Besok pulang pagi insyaallah. Jadi intinya Pak Haji, saya ini kurang dukungan dari istri, dari anak-anak ya, karena sebetulnya saya juga setiap ada Pak Haji yang bagus saya share di grup keluarga gitu ya. Tapi mereka nggak komen gitu. Mereka nggak komen ya, seolah-olah ini ada yang mungkin anak saya wah ini artinya ini menyimpang gitu kan. Mereka komen ini hati-hati dibilang gitu. Karena ini tidak sesuai dengan ini. Jangan dulu komen, saya bilang jangan dulu. Ini lihat dulu, pelajari dulu, simak dulu. Jangan dia mengatakan bahwa itu sesat, saya bilang kan. Belum tentu sesat. Kita lihat dulu kenapa Bapak sudah pelajari. Kalau dia sesat masa dia ngajarin kita bahkan ajar Quran, makanya saya amalkan itu. Pak Haji pertama kali setelah lihat video Bapak tanggal 27, 28, 29 saya action itu Pak. Mulai malam itu saya mau coba malam Selasa, malam Senin kan, malam Selasanya tanggal 29 kalau nggak salah. Juli mulainya. Saya mulai tuh ngambil daun pandan Pak Haji. Kata Pak Haji jam 00 bangun jam 00, senyum, kita lihat video kan Pak Haji kan. Saya belum kenalan ya, saya Pak Royan ya, saya Royani ya. Di Jakarta di Tangerang ya. Jadi ide jalannya saya lihat video Pak Haji bangun jam 00, saya mulai itu sampai sekarang ya, berarti hampir dari tanggal 29 sampai sekarang tanggal berapa ya? Berarti Agustus ya. Nah, sampai malam ini juga kan, sampai malam ini saya juga harus bangun malam kan. Malam ini juga tidak mau putus maksudnya apa? Saya mulai dari jam 00 itu mulai memang berat juga pertama kali karena kita bangun paling jam 3. Memang bangun sih sering karena kalau kita udah usia begini kan sering ke kamar mandi pas setiap jam ketika ada kamar mandi. Kalau saya kebeser ya. Kalau malam itu suka beser pas setiap jam 1 jam sekali pasti kamar mandi. Mulai jam bangun tidur jam 9, jam 10 bangun. Bangun cuma pipis doang, Pak. Jam 10 pipis, jam 11 ya bangun lagi, jam 12 cuma itu aja habis bangun ya habis pipis ya tidur lagi gitu. Jadi rata-rata biasa jam 3, jam 4 gitu kan biasa tahajudnya ya. Nah, sekarang ini saya amalin ilmu Pak Haji jam 00. Setelah saya rasakan ini ilmu yang Bapak sampaikan, walaupun saya mungkin via YouTube, maka mohon izin sekaligus hari ini izin mengamalkan ilmu.
Pak Haji, mau izin, mau ridhonya Pak Haji, saya mengamalkan ini memang sudah mulai mau saya amalkan sesuai kemampuan saya. Dari sejak itu Pak, yang saya rasa buat saya ini, satu ketenangan Pak ya. Yang keduanya biasanya kita habis bangun malam itu ngantuk Pak subuh. Kok ini kok bisa nggak ngantuk gitu? Padahal kita udah usaha baca Quran kan. Baca Quran, cuma Pak Haji baca Qurannya mohon maaf memang selama ini saya baca Quran kadang-kadang memang niatnya one day one juz. Itu sudah terlaksana, cuma kadang-kadang suka ada hambatan ya. Kadang-kadang mungkin sehari mungkin ada kesibukan akhirnya nggak baca Quran tuh sehari. Tapi kita bayar juga tuh nanti di hari yang lain yang one day one juz. Tapi ini Pak Haji kok nyaranin jam 00 baca Qurannya 12 juz. Ya. Masya Allah. Saya coba Pak Haji, ini belum bisa 12 juz. Saya baru bisa maksimal paling 7 atau 6 juz. Ya. Jadi dari mulai biasa 1 juz 1 hari Pak, bahkan 1 hari 1 juz juga kadang-kadang bolong juga Pak. Tapi ini Masya Allah, saya mulai lakukan ini, ya tadi saya katakan tadi tanggal 29, katakanlah dari tanggal 1 Agustus ini kita mau rutinkan. Nah alhamdulillahnya ya, saya rasakan badan saya semakin tenang ya. Agak ketenangan. Kemudian yang biasa saya kalau pagi itu habis subuh ngantuk Pak, saya harus tidur sampai siang. Tapi ini enggak, kata Pak Haji jangan tidur sebelum matahari terbit ya. Nah, ya alhamdulillah Pak Haji saya lakukan itu. Bahkan saya bisa aktivitas karena saya kerjaan saya memang tidak punya kerjaan sekarang ini karena udah pensiun total. Antar istri aja, kebetulan istri masih aktif, dia PNS Pak Haji. Dia masih ngajar di PNS. Kemudian kalau anak-anak, karena anak saya 3, yang pertama sudah nikah, sudah punya anak, punya cucu saya 2. Yang ketiga ini Pak Haji anak saya. Yang ketiga sudah nikah, kemarin keguguran. Yang kedua belum nikah malah. Nah ini. Jadi semua anaknya berapa? 3 Pak Haji. Oh iya. Yang pertama sudah nikah, udah punya anak 2. Ya kemarin anaknya sakit. Saya bilang kamu, karena saya kebetulan perempuan, kamu kalau dia anakmu sakit, panas, coba dicobain ilmu kearifan lokal saya bilang. Pakai apa? Pakai celana dalam kamu bekas pakai usap-usap atau diinikan ke anak-anak yang badan yang sakit. Kata apa kan? Gitu kan. Jadi mereka belum ini. Jadi percuma juga kan. Tapi kebetulan saya kemarin kan saya yang nganter ke dokternya kemarin tuh. Nah, pakai CD saya Pak. Saya ini kan di karena ini amandel ya, panas badannya tadi malam nih. Panas badan mana. Kemudian saya ambil celana dalam yang saya bekas pakai, saya tempelin di sini. Karena nggak nginep di saya, jadi bawa lagi tuh ibunya jemput, ya udah, segitu aja. Tapi sekarang tadi kabarnya alhamdulillah katanya, panasnya udah turun. Terus saya dikasih minum, saya jamah paluan saya kobokin di air, kemudian saya minumin ke dia itu Pak, ke anak cucu saya gitu kan, malam tuh. Menggigil Pak, habis minum itu panasnya. Apa reaksi ya dalam hati saya kan, udah. Sebentar cuma di rumah saya cuma berapa jam ya. Dari jam 4 sampai jam 7 dijemput sama ibunya. Ya udah pulang, tapi saya kabarnya tadi pagi alhamdulillah katanya sudah enggak panas lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu ilmu ardaya bisa diterapkan. Iya. Alhamdulillah. Tapi pakai CD saya harusnya kan ibunya lebih mujarab ya. Kan nggak percaya. Karena ibunya Pakai tadi punya kurang kita ini, aja. apalagi mungkin istri saya belum. Nah, ya udah. Pak, tadi yang bahasan keluar Pak, tamu saya ibu-ibu itu kalau dikasih sama suaminya duitnya encrit. Setahun yang lalu dia privat cara menaklukkan suami. Dia cebok alat kelamin istrinya diminumin ke suami. Sekarang 100% duitnya dipegang sama istrinya. Suaminya nggak pegang duit. Alhamdulillah Pak Haji. Kedua, istrinya itu tahu kalau suaminya tuh hobi main perempuan. Gimana cara naklukinnya daripada berantem? Dipakailah air cebokan. Sekarang tekuk lutut Pak. Nggak main perempuan. Oh itu suaminya ya? Suaminya. Ya. Nah Bapak tinggal beli makanan apa
dilangkahin buat istri sama anak. Contoh nih Pak, ada tamu RDAY. Pak Haji, saya punya cucu saya bunting. Belum waktunya lahiran prematur. Gimana Pak Haji biar selamat? Rendem alat kelaminnya suaminya di gelas, air rendeman alat kelaminnya diminumin. Alhamdulillah Pak, anaknya normal. Kalungin cara dalam suaminya taruh di leher. Selama ngelahirin. Anaknya normal. Sehat, normal. Jadi ibu hamil, kalau memang kandungannya lemah, wajib minum air rendeman alat kelamin suaminya. Buat penguat kandungannya. Nggak bakal keguguran. Nggak bakal belum waktunya lahir, baru 6 bulan lahir, 7 bulan lahir, 8, enggak. Kalaupun dia prematur, anaknya sehat. Jadi alat kelamin suaminya. Ya. Jadi Gitu. alat kelamin suaminya celupin di air ya. Batangnya sama bijinya, pakai rantang. Kalau pakai gelas, cuman batangnya doang, bijinya nggak bisa masuk karena sempit. Botol aqua nggak masuk ya itu. Ya, kecuali kalau gelasnya dirobek. Tapi kan batangnya ntar kebaret-baret. Bengkel bubut mahal kan. Oh bukan batangnya doang, bukan. Sama bijinya. Pakai rantang. Oh direndam gitu. Pakai rantang atau yang buat Itu buat cuci yang tangan. kalau anak mau melahirkan Ya kalau susah. Kalau susah sih misalnya. Kalau misalkan kata yang dokter anak harus saya sesar. Udah Ini tanpa sesar Pak. udah terjadi, anak saya dua-duanya sesar itu. Aduh. Sesar tuh yang lucu saya 2 sekarang. Kedua, Nah, udah 2. kalau bayinya lahirnya susah di vakum, biasanya anaknya blow on. IQ-nya pendek. Nah, palanya dikokopin pakai celana dalam papahnya atau kakeknya. Pokoknya lawan yang laki. Wah, anaknya ranking. Pintar, jenius. Mungkin pada jadi presiden, pada jadi menteri ya. Tahu gak? Ya itu, berarti harus ibunya yang itu ya. Bukan. Enggak, pakai kakeknya aja. Kalau Kakek bisa ibunya ya? percaya enggak. Nah itu. Kakeknya aja. Cuma anak saya kan, cucu saya nggak seberumah dengan saya. Jadi sama paling Kalau pas bapak tengokin, bapak baca dalam diusap-usap kepalanya. paling seminggu sekali ke rumah. Ya Setiap udah, hari Minggu diusap-usap habis pakai cadar. Nah. Bah, begini bos. Cucu saya kan baru masih kecil-kecil Pak Haji. Masih yang pertama 5 tahun. Kedua, anak sama istri kan nggak nyambung nih ilmu RDAY. Bapak harus buktiin dulu sama istri sama anak bahwa ilmunya Allah, wasilah ilmu RDAY begini. Itulah dia Pak Haji. Dan saya kesini ingin menguatkan hati saya juga. Biar bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin amin. Emang ada? Ada, lo cerita Imam. Nah, mau saya bapak praktekin fokus kacamata kuda. Nah, kalau bapak bisa bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran, alhamdulillah kan cair 10 miliar. Amin. Buktiin sama anak sama istri, bapak berangkatin haji sama haji visa furoda, bayar 2026, berangkat 2026. Buktiin, papa duitnya dari mana? Ya dari Allah lah dengan cara ini. Kok Pak Haji yakin sih saya pasti punya di 10 miliar tanpa kerja? Karena kan ada imam, siapa tuh gurunya? Imam Maliki kan dia nggak kerja, cuma duduk manis, hatinya deket sama Allah. Alhamdulillah anggur datang sendiri. Iya. Duit datang sendiri. Nah mau saya, usia bapak kan udah 63. 3. Udah Pak jangan deket sama dunia, deket sama Allah aja. Insyaallah. Yang ke dunia Nongkrong di pos ronda, kerjaan tinggalin. Sekarang nggak udah. Ngobrol sama tetangga, tinggalin. Iya. Semua yang berbau dunia tinggalin. Karena apa? Nanti bapak kalau nggak tinggalin nyesel seumur hidup. Apa tuh? Pada saat bapak mati, meninggal, dikubur, istri sama anak orang terdekat kita yang katanya dia setia, nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Teman bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi kalau dia nentang, biarin. Kayak saya nih, kata istri saya. Masa bodoh, lu gua. Tapi setelah saya terkabul, sayangnya minta ampun. Insyaallah. Iya.
Sebelum saya berangkat, mod dulu kontol papa. Ya ini nih mod dulu. Sebelum papa berangkat. Bahasanya begitu. Iya Pak. Karena ada keberhasilan. Ya, ini barangkali Pak Haji yang salah satu mungkin mereka mencomohkan kita, jangan mewanti-wanti ke kita, ke saya betul kan. Ya jangan mudah percayalah gitu. Nah, makanya karena belum terbukti kan. Oh Belum iya, ada bukti, makanya jadi Bapak mereka buktiin percaya. dulu. Insyaallah, mudah-mudahan Pak Haji doain. Jadi Bapak sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran jangan bolong. Sholat tepat waktu jangan bolong. Ba'diyah qobliyah jangan. Itu aja. Nah, pertanyaan dari apa yang sampaikan Pak Haji. Ya. Kan kita mulai jam 00 bangun. Ya. Oke, udah bismillah, udah bisa. Senyum. Ya, kata Pak Haji kan 40 kali ya, Pak Haji. Nah, senyum kan sebelum mandi kan, senyum di atas tempat tidur berarti ya Pak Haji ya. Apa udah jalan-jalan kita senyum? Ya boleh gitu. Boleh. Ya, senyum pokoknya intinya kan itu. Terus doa kan? Ya. Ya Allah. Nggak boleh doa pakai kata iya. Oh, gitu. Terima kasih Allah. Kan alhamdulillah. Udah terima kasih Allah. Pagi ini saya, Pagi ini istri, saya, anak, mantu, istri, cucu anak, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Dikasih umur Pernikahan. panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, Pernikahan jodoh panjang dan punya penghasilan saya sebulan 10 miliar. gitu. Dan pasti punya penghasilan Sebulan 10 miliar. Itu ucap terus ya setiap habis bangun Tiap tidur. hari karena ucapan adalah Baik, insyaallah. doa. Nah itu ucapan itu belum kita continue juga ya, kadang-kadang nggak pakai doa tuh langsung. Bol. Temen SD saya, temen TK saya. Temen TK, temen SD. Temen SMP. Temen SMA. Temen kuliah saya, temen kerja saya. Tidak ada yang percaya ilmu RDAY. Sekarang temen TK saya, SD, SMP, SMA, temen kuliah, temen kantor sekarang. Dulu baru percaya apa? Setelah saya pakai Hammer. Alhamdulillah. Karena nggak ada yang pakai Hammer. Yang pakai Hammer saya doang. Baik. Reuni lagi kemarin saya pakai Robicon. Amin. Nggak ada yang pada pakai Robicon. Saya doang yang pakai Robicon. Nggak ada yang pakai Velfire. Saya aja yang pakai Velfire. Temen TK, SD, SMP, SMA, kuliah, temen kantor nggak ada yang pakai Velfire. Saya doang kemarin. Dia bilang luar biasa Ji ilmunya Allah. Ah begini. Asal lo jangan ngecibir dulu karena lo belum praktekin. Coba lo praktekin. Begitu. Jadi Bapak buktiin dulu. Bapak pakai Robicon. Amin. Nanti orang pada takjub, Pak. Gila lo usia 63 pakai Robicon. Iya dong, gue pakai ilmunya Allah. Baca Quran 12 juz. Kenapa sih Pak Haji yakin dengan baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit 12 juz? Karena saya lihat Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya satu malam khatam. Ada lagi Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Nah mau kita 12 juz nggak bisa, harus bisa. Lawan. Biarin orang di luar sana ngomong jelek. Itu urusannya dia sama Allah. Yang penting kita praktekin ilmunya Allah. Gitu. Saya nggak setuju Pak. Ikut multi level marketing. Ya Allah, ujung-ujungnya suruh dagang. Kan kita udah tua mau dagang Dulu apa? pengalaman saya dulu waktu muda Pak. Hah? Ikut-ikutan gituan. Multi level marketing. Iya, terbakar. Kaya gak? Enggak. Yang kaya yang ada pemiliknya. Enggak usah. Saya nggak setuju ikut multi level dulu, marketing. Pak, waktu muda tuh ke teman-teman Iya. gitu. Kita ikut multi level marketing rambutnya hitam. Sampai rambutnya putih nggak kaya-kaya. Kok gitu? Iya. Lah tuh sampai duduknya di karpet. Selonjor aja rambutnya putih. Enggak. Hah? Ya udah beli di mana? Terserah. Sambalnya banyakin. Jadi saya mau Bapak buktiin. Amin. Nggak mungkin ilmunya Allah yang jelas-jelas ada di Al-Quran bohongin kita. Nggak mungkin. Ya betul bos? Iya, Pak. Kan ada dasarnya di Al-Quran. Al-Muzammil ada.
Di Fatir ada. Di Nuh ada. Di Nuh apa di Nur? Nuh. Di Nuh ada. Nah, Bapak tinggal praktekin. Jadi kalau orang bilang, "Pak, hati-hati, Pak." Iya, Papa udah hati-hati, tenang aja. "Pak, awas lupa aliran sesat." Iya, Papa udah pelajarin. Kenapa sih Papa pede bener tuh ilmu? Kamu jangan marah ya. Ini ada di Al-Quran sayang. Coba kamu buka deh. Itu ada. Jadi tahajud tuh bukan sepertiga malam, Pak. Bukan. Di Al-Muzammil ya. Suratnya 1/2 malam. Berarti kan 1/2 malam jam berapa? Setengah malam jam 00. Nggak ada loh di Al-Quran tertulis Kalau 1/3 malam. tuh Hah? jam berapa? 1/2 malam. 1/2 malam. 1/3 malam, 1/2 malam. 2/3 malam. Itu yang benar yang mana? Kalau di Al-Quran ayatnya Nisfa. Nisfa. Ayatnya nisfahu. Nisbah itu separuh ya? Separuh. Separuh malam ya? Nisfu Sa'ban. Ya, separuh ya. Berarti purnama. Ya, nisbah. Tengah-tengah Pertengahan. malam. Karena tengah-tengah Sa'ban. Berarti Kalau pertengahan nisfahu, malam dari jam 6, jam 12 malam ya. berarti jam 12 Ya, ya, bangunnya. kita ikut Al-Quran aja. Dasarnya Nah, itu dia, Al-Quran, Pak Haji. Al-Quran, Al-Quran. Karena kitab kita Al-Quran. Insyaallah. Ini kan orang enggak tahajud jam 3:30. Lah, itu namanya orang malas mau deketin subuh. Tahajud mulainya jam 3. Itu orang malas mau deketin subuh. Tahajud tuh jam 00. Bangun. Senyum. Mandi. Kenapa mesti mandi? Biar kitanya juga semangat. Buktinya kebo tiap pagi mandi. Masa kalah sama kebo? Kedinginan. Ya latihlah. Terus tahajud. Terus baca Quran. Kenapa baca Quran gak habis sholat subuh? Enggak, kenapa habis duha? Duha tuh waktunya kita dunia. Udah gak ngurusin akhirat lagi. Kan akhirat tadi malam udah. Ini enggak. Karena kita membela diri karena kita pensiunan. Baca Qurannya habis duha. Justru umur kita pensiun, kita sukses. Contohnya siapa? Pemilik KFC, Kolonel Sanders. Dia udah pensiun, rambutnya udah putih, kaya raya sedunia ada KFC. Bapak coba ke Mekah, ada KFC. Bapak mau kemana? Ke Semarang, ada KFC. Nah, gue setuju itu. Jangan di hari tua kita malah harus seimbang. Malamnya Allah, paginya, siangnya, sorenya dunia. Lihat jangan. Apalagi Bapak reuni SD. Pakai Robicon. Oh, geger loh, Bos. Bos, nggak salah, Bos, pakai Robicon. Iya dong. Gue meraktekin ilmunya Allah, Bos. Nah, gitu. Kalau sekarang pakai motor cicilan, Pak ya. Nah, gelo. Udah motor cicilan lagi. Janganlah. Jadi Nah, itu, Bapak Pak, ya. paksain itu ya. Insyaallah barakallah. Harus jam 00 udah mulai aktif. Amin. Lihat hasilnya, Pak. Amin. Dan Bapak nggak boleh nanya sampai kapan ya. Ya, nanti keblok. Amin. Kurang apa lagi gue? Enggak. Entar keblok. Udah Bapak tinggal praktekin aja. Terusin. Bisa? Dan itu terus menerus Pak Haji ya. Iya Jangan berhenti ya. dong. Soalnya kan Maksudnya teman sholat Bapak malam dikubur itu nanti baca Quran. Baca Quran itu tanpa putus terus tidak ada batas maksudnya. Batas Nggak gitu, ada. berapa kali harus berapa bulan, berapa tahun gitu enggak ya. Kalau itu enggak ada batas ya. Ini Pak Haji yang mungkin jadi persoalan dari saya kan tadi saya bilang memang saya tidak punya penghasilan ya, tidak punya kerjaan. Kan tadi imam siapa namanya nggak punya penghasilan, guru ngaji. Imam Maliki kan nggak punya penghasilan. Yang ini Pak Haji, sekarang kan tadi Pak Haji jangan putus Sedekah. Ada sedekahnya kan. 1.000 boleh. Nah sekarang gini Pak 2.000 boleh. Nah itu maksud saya. Jadi gini kan sedekah kalau Pak Haji sedekah Jumat berkah ya kan. Sedekah buat dermaga harus 1 juta. Waduh, jangan sejatanya dari mana nih dalam hati. Nggak apa-apa, Saya Bapak kan pengen- belum saya ada. pengen itu, Pak. 10.000 dulu Jadi boleh. gini Pak Haji, sekarang bismillah saya mau akad, ikrar ya kan. Mungkin yang sedekah hariannya Iya. saya udah siapin nih. Karena dari mulai Agustus kan, saya udah siapin nih buat yatim kan. Saya mau anggarkan 50.000 kan. Selama ini kan memang saya nggak pernah sedekah subuh kan. Paling Iya. semuanya paling 5.000 ke kotak Jangan. amal masjid kan.
Ya sesuai dengan kemampuan yang ada Paksain. saya. Tapi mungkin kata Pak Haji harus paksain kan. Paksain. Nah, Bismillah mulai akad dari ini. Ya mudah-mudahan Pak Haji doain saya ada rezekinya. Pasti rezeki ada ya. Pasti. Saya mulai akad hari ini karena dengan melengkapi ibadah rutin ritual saya dari mulai ilmu Pak Haji yang ingin saya amalkan ini mulai hari ini, mulai dari kemarin yang saya ceritakan tadi sampai hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan sepanjang hayat saya. Yang mungkin yang belum saya terpenuhi salah satunya sodakohnya. Mungkin kalau amalannya, qiyamulailnya, tahajudnya, baca Qurannya semampu saya, mungkin yang biasanya saya cuma hanya 1 juz 1 hari, itu pun bukan malam hari bacanya, kadang-kadang sore. Yang 1 juz itu dicicil Pak Haji, dicicil kadang habis subuh, kadang nanti ba'da asar, itu 1 juz dapatnya. One day one juz itu udah biasa tuh, artinya bisa udah niat biar dulu dari ilmu dari teman satu, coba Bapak amalkan one day one juz katanya. Cuma waktunya bebas kan gitu. Ya udah saya amalin aja itu. Udah lama juga itu, Pak. Jadi artinya baca Quran alhamdulillah ketemu sarannya dari Pak Haji, harus jam 00 baca Quran 12 juz. Ya Allah. Bismillah ya bilang mulai. Tapi kan dasarnya Al-Qur'an kan? Betul, Al-Muzammil. Kan tadi udah Bapak saya dengerin juga itu YouTube Bapak tuh kan. Dari Al-Muzammil. Ya udah bismillah. Dan itu mulai pertama kali saya dapatnya 3 apa 4 juz Pak Haji. Semalam itu ya, sampai karena kan masih. Kalau sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah sama sholat Ba'diyah Qobliyah dasarnya surat Fatir 29. Di situ dibahas ya. Iya. Jadi Bapak jangan bilang anak-anak misalkan sama istrinya, "Pak, emang dasarnya ada wajib sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat Ba'diyah Qobliyah." Itu kan nggak wajib, Pak. Bapak jangan lawan dulu. Ya. Tapi kita udah tahu dasarnya surat Ya. Fatir. Tenang aja dulu. Nanti buktiin pada saat cair 10 miliar. Baik. Atau Bapak beli Robicon. Atau Bapak punya Robicon. Nanti dia tanya. Amin. Ada Robicon. Wah, Amin. ilmu apa tuh Pak? Nah baru. Jadi Pak Haji saya mau akad untuk sedekah. Ya. Mungkin belum bisa 1 juta per minggu ya. Nggak apa-apa. Saya mungkin 1 juta untuk 1 bulan. Boleh. Untuk sedekah berkah, Jumat berkahnya. Ya. Untuk yang hariannya saya mungkin 50.000 Pak. Boleh. Akad Bismillah ya. Per hari? Per hari. Sedekah subuhnya. Sedekah subuhnya. Jadi mulai saya udah siapin uang yang untuk 1 bulan 1.500.000 berarti ya. Sama yang buat cover yang buat sedekah berkah Jumatnya. Ya, Saya Jumat siapin Barokah 1 potong juta. sapi. Iya, jadi saya siapin 2.500.000 untuk sedekah. Jadi mungkin saya bayarnya nanti Pak, lihat transfer aja Pak Haji ya. Transfer Bapak, aja. ya. Jadi saya versi insya Allah mudah-mudahan yakin 2.500.000 berarti sebulan ya Pak Sebulan. Haji ya. Sedekah itu karena saya bilang kok doa mungkin lemotnya mungkin di situ mungkin ya. Wallahu alam. Karena Doa tuh pesawat. ya. Aminnya itu negatif sedekahnya yang roket. belum, Pak. Aminnya Saya belum negatif paksain roket. itu ya. Sedekahnya bahan bakar. So, baik. Kalau bahan bakarnya kita nggak ada, cuma ngandelin roket. Baik. Nah itu yang belum yakin saya tentang kekuatan saya ingin mensodakohkan harta walaupun mungkin tidak punya karena memang saya pelit mungkin ya. Saya pelit dalam diri saya. Selama ini seadanya, seikhlasnya kan. Gue setuju nih ngakuin. Saya sodakoh seikhlasnya kan. Kadang-kadang itu kan. Nah kadang-kadang kalau ada teman saya tuh kan setiap subuh tuh habis sholat subuh ngisi otak amal masjid Pak. Ya 5.000, saya lihat 5.000, 10.000 paling banyak. Saya juga gitu-gitu tan. Tapi nggak nendang Pak kalau kita sedekah di masjid Pak. Nggak itu dia. nendang. Begitu saya lihat RDAY, oh iya. Ke anak yatim kurung, kemarin anak yatim kesini, umroh, Pak, yatim tahajud. sebelum privat saya sebetulnya udah kesini Pak. Oh udah. Ke sini sama mantu saya Yeah. bawa. Karena kan yang bisa kan kalau kita kan gaptep sekarang kan Yeah. lihat bagaimana coba itu ada di YouTube saya bilang ada alamatnya nih pakai Google Map bawa anak saya mantu saya pakai dia kan saya nyupir jadi itu nyampe juga ke sini kan ya oh ini saya kemarin saya ijab tuh sama mantu saya di situ tuh, tanggal berapa ya sebelum Agustus lah tanggal masih Juli akhir tuh kalau nggak salah. Saya ke sini ijab sama anak saya juga ijab, saya juga ijab.
Nah di situ meneteskan air mata tuh sampai anak saya juga nangis. Terharu anak-anak yatim saya juga, anak-anak yang tadi tuh anak yatim yang kecil-kecil tuh Pak Haji. Subhanallah, mungkin inilah salah satu doa mereka yang diijabah ini. Salah satunya. Kalau mungkin kita mungkin mantul ya artinya lembut itu. Iya. Doa kita nggak makbul ya barangkali itu salah satu. Saya akui Pak, memang mungkin itu yang menghambat doa-doa ini barangkali selama ini kita doa ya. Mungkin kok nggak merasakan itu. Mudah-mudahan dengan dilalahnya asbabnya ilmu Pak Haji ya, saya bisa memaksakan ini dan Allah kasih rezeki pasti sama saya ya, dengan bisa meningkat dan nanti sedekahnya insyaallah. Pak, Sekarang ijabkan ya begitu Pak. Bapak udah maksain sedekah 50.000 per hari sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah sebulan 1 juta. Itu buat teman kita dikubur Pak. Amin. Soalnya kita lihat nih, saya kan punya papa meninggal dari tahun 73. Dikuburnya di Jawa Tengah, di Kuto Arjo. Saya udah 3 tahun gak nengokin. Gak sempet Pak. Sibuknya ngurusin tamu-tamu nih. Kan minimal kalau kesana 3 hari. Ziarah, Iya. istirahat sebentar kan pulang. Kalau nggak PP pulang pergi. Ya 3 hari dah. Belum saya tengokin loh Pak. Ada lagi kameramen. Tinggalnya di Bogor. Bapaknya di kuburnya nih, di Penjalu, sono deket Tasik. Saya tanya, namanya Pak Nur. Pak Nur, udah nengokin kuburan papanya belum? Nggak sempet Pak Haji, kuburannya di Penjalu. Mungkin lu juga jarang kali. Udah berapa tahun? Ada 5 tahun. Tuh 5 tahun dia belum nengokin kuburan bapaknya. Ya, paling Jadi setahun sekali. Kita setahun sekali paling pulang. Bapak karena dekat. Enggak, saya Sukabumi itunya. Iya, Bapak Sukabumi. Tinggal di mana? Di Tangerang, kalau saya asli Sukabumi. Tangerang Sukabumi dekat. Iya, Ini kan Tangerang. jauh, saya jauh. Nah, Pak, kita nggak bisa ngandelin istri sama anak kalau kita udah mati, amit-amit yang baik. Mah, nanti kalau aku meninggal tengokin kuburannya Mas, tahun 2 kali mau puasa mau lebaran. Iya kalau sempat, tuh kurang ajar gak? Tapi giliran dia bulanannya kita telat, marah-marah. Iya, iya. Bulanannya telat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kewajiban lu sebagai laki tuh jadi ngebahas ribut. Nah mau saya, udah Pak sedekah paksain buat teman kita dikubur. Baca Quran juga paksain buat teman kita dikubur. Sholat ba'diyah qobliyah paksain buat teman kita dikubur. Sholat tobat paksain buat teman kita dikubur. Setuju gak nih bahasa saya? Setuju. Nah ya kan? Pasti setuju. Orang kadang kita masuk angin aja, minta kerokin istri aja, istri ngerokin sambil marah-marah. Tuh kan lo, gara-gara mandi malam-malam nih. Iya. Tuh kan lo, gara-gara pulang telat. Makanya pulangnya jangan malam-malam, tapi sambil Iya. ngerokin. Masya Allah. Tuh istri Pak, Tuh, kok gitu Pak Haji? Lah kan gue sindir. Iya, iya. Dikerokin Pak, tapi mulutnya istri nggak bisa berhenti, ngomong aja. Iya, Tuh. betul, nggak ikhlas berarti. Iya, papa kalau pulang malam-malam tuh, Iya. jadi tuh, ya elah, lu ngerokin diem apa mulut lu? Iya, iya. Enggak. Nah maksud saya apa? Yang lebih setia tetap Allah Pak. Lebih baik kita berkiblat sama Allah aja, sama Al-Quran. Siap, siap. Istri karena kita udah berkeluarga ya wajib lah ya. Tapi tetap kita 100%-nya ke Allah. Pasti. Jangan, Pak kan aku istrinya. Dalam hati kita, ya iya lo duitnya. Tapi kesetiaan lo tetap Allah yang setia. Iya betul? Bini gue nonton gak? Nah, dikasih asap. Pak Haji nih Pak Haji, kaitan dengan yang tadi sholat malam sholat tobat ya Pak Haji ya. Ya. Ini nyambung nih ke cerita rangkaian ibadah dulu nih Pak. Saya mungkin banyak yang harus ditanyakan ya Pak Haji. Jadi dari mulai doa ya, doanya itu tadi yang mungkin Bapak ajarkan ya. Alhamdulillah. Pagi ini 999 kali. Nah ini kaitannya yang 999 kali itu diucapnya berapa kali? Berapa maksudnya? 27 kali. Sehari. 90 100. Oh 999 kali itu di per harinya. 27 kali. Oh dalam sehari 27 kali. Minimal. Makanya itu kan saya mau tanya itu Pak. Bapak sambil makan.
Bapak Nah. sambil mandi, Bapak sambil Berarti bebenah, Bapak sambil Bukan cuci 9 piring. kali, kalau saya udah lakukan 9 kali Pak Haji. Artinya 999 kali 9 per hari. Oh nggak boleh, 27 kali. Oh. Ada saya Lihat hasilnya, Pak. pemahamannya gini, 999 itu dicicil 27 begitu. Ada Iya. pemahamannya begitu lagi kan? Bos, terangin bos. Mana? Jadi saya masih rancu itu Pak yang amalan dari Iya. Pak Haji, alhamdulillah. Jadi- Coba Pak Pak Haji Haji. kan sering menyampaikannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tiada kata lain kecuali alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Jadi Masya Allah. selalu, nah syariatnya kita biar termotivasi kan ada hitungannya Pak Haji nyampaikannya 27 kali. Itu dalam rangka untuk kita membiasakan itu. Tetap Pak, 909 potong Pak. 27 itu mulainya Dari jam- bangun tidur. Bangun tidur sampai tidur. Sampai mau tidur. Oh, itu berarti bisa saja. Panjang. Sambil apapun. Jadi tidak harus posisi zikir, tidak bukan Pak Haji bukan ngajari zikir, Oh, diem jadi- 999 kali. Pak, contoh aja ya. Ya. Saya biasa lah habis asar nih Pak. Ya. Habis asar saya ucap alhamdulillah itu 999 dikali 9 kali habis asar itu dari jam habis asar sampai Boleh jam tuh 5. nyicil. Ah, itu 18 kali lagi. Baru 9 kali tuh. Baru 9 Ya. kali. Oh, begitu. Maksudnya 27 kali itu dalam sehari ya. Abis subuh, abis duha 55, abis duhur, gitu, Pak abis Haji. asar, Saya abis maghrib, salah persepsi abis berarti. isya. Pikir saya 99 itu cuma sekali setiap hari gitu. Sambil apapun Bapak lagi Oh, jalan. pokoknya ucapan kita alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah. Sehingga kesandung pun Amin. Ayo. Latahnya itu. kita biar latah. Amin. Dan tidak ada sifat itu akhirnya tidak muncul karena kita selalu Ah, bersyukur. ini dia sifat ini ada di istri aja semua nih, Pak. Nah, udah ya, berarti 999 per harinya 27 kali ulang-ulang. Berarti 27 kali 999 itu kan Ya. maksudnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Ya. hanya zikirnya alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Ya udah paham. Kenapa? Tadi nggak paham saya. Kenapa Pak Haji ngajarinya dengan alhamdulillah? Karena bersandar pada la ing sakartum la azidanakum. Itu aja. Baik. Jadi menjadi syarat Syarat. untuk diberikan rezeki yang berlipat ganda. Syarat itu kan syarat Syarat. la ing sakartum. Jadi Iya. apabila kan gitu kan lam tauhid, Hmm. lam syarat. Iya, Apabila kamu bersyukur, Syukur. maka Maka pasti pasti Allah Allah memberikan melipat gandakan nikmat, Nikmat. nikmat Tambah, berupa tambah, rezeki. tambah. Nikmat berlipat ganda. Syaratnya harus bersyukur. Bersyukur. Bisa? Insya Allah. Harus Pasti. Barakallah. Ajarin, centongin duit cair 10 miliar. Alhamdulillah ya Allah berikan keteguhan, kekuatan kepada diri saya untuk amal istiqomah ucap alhamdulillah dalam sehari minimal 27 kali dalam sehari semalam kali 999 kali alhamdulillah saya bisa ucap dalam sehari. Amin. Kabul di Pak Haji. Ini amalan ini ya. Itu satu. Yang berikutnya Pak Haji masih banyak nih pertanyaan, boleh kan? Boleh. Nah, ini saya lakukan sholat taubat nih Pak. Sholat taubat yang ini 18 karakter ya, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri setiap orang termasuk tiap saya ya. Ini saya udah lakukan sholat taubat ini apa sekali atau berulang-ulang? Berulang-ulang. Ini kan saya baru sholat baru 3 kali ya yang saya Pak, alami. sekarang kalau kita nyikat kamar mandi, kalau lantainya udah berkarat, apa sekali gosok seret? Diulang-ulang. Jadi yang 18 ini kan dan maghrib sampai menjelang isya. Ya. 18 berarti sifat 18. Niatkan untuk sholat tobat setiap 2 rakaat yang untuk
pen satu maunya gundah, gitu kan niat kan? Dari 18 yang mana dominan? Dari yang 18 itu yang Bapak yang dominan kan, maksudnya Ya. yang dominan ada 5 minimal 5 kali 10. 5 kali 10 itu sudah kita lakukan. 50. Berarti katakanlah ini yang biasa jengkel atau Ya. biasa mikir. Nah, itu Ya. yang sering kita mikir, Ya. kata kapan duit tidak datangnya. Kok ini Pak Haji seolah-olah kok bohong gitu kan? Begitu Ya. kan ngomongnya kan begitu dalam Ya. batin kan bener nggak ini? Bener nggak? Nah, kayak gitu tuh Pak. Ya. Kayak yang sifat-sifat gitu tuh. Bener nggak? Yakin nggak gitu? Ah, itu Allah. Berarti kan kita nggak yakin sama Allah kalau begitu kan berarti. Pak, Nah, ini, kalau Pak. ilmunya RDAY nggak manjur, kok presiden datang? Kok menteri datang? Kok Kapolda datang? Kok Pangdam datang? Kok Dirjen datang? Kok lurah datang? Kok bupati datang? Kok wali kota datang? Berarti kan ini ilmu luar biasa. Tinggal kitanya Iya, iya. yakinnya belum tingkat dewa. Iya, betul, betul. Nah, coba praktekin dulu. Jadi ini Pak Haji. Berarti yang salah bukan ilmunya, karena kan ilmunya udah dipraktekin. Jadi presiden, jadi menteri, jadi dirjen, jadi gubernur, jadi kapolda. Dia berhasil. Berarti bukan yang salah ilmunya, tapi kitanya yang belum masuk ke keseriusan. Belum klik berarti ya. Nah, Berarti ini dilakukan bukan sekali Pak Haji ya. ya, Berkali-kali ya. ya. Ada batas minimal atau maksimal nggak Pak Haji? Maksudnya Untuk melakukan sholat tobat ini? setiap sampai nanti kita mati. Oh, sholat tobatnya setiap Sampai malam kita juga. cair aja dah 10 miliar udah setelah, Oh, gitu. setelah itu jangan sholat tobat lagi dah. Kan udah setok, udah terkabul. Ya pokoknya Nanti punya hajat lagi sholat tobat lagi. baik. Berarti ini Pak dilakukan juga bukan sekali ya. Jadi Diulang-ulang. pemahaman yang dia dengar dari YouTube Bapak itu kan seolah-olah Nih, Pak, sekali cukup. orang 18 nanya gini, kali. Kenapa sih Pak Haji gue mesti sholat tobat? Bos, dosa lu tuh ngomongin orang emang nggak dosa? Itu dosa. Ngapusnya pakai apa? Sholat tobat. Lo ngerasanin bini lo. Ngerasanin. Grumang sama Ya. bini lo. Ya. Emang tuh nggak dosa? bikin Dosa. genje, bikin jengkel istri Betul. umpamanya kan. Bikin Gimana cemburu. ngilanginnya? Sholat tobat. Makanya ini udah dipraktekin sama Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Dia sholat tobatnya 57 kali sholat tobat. Kalau kita 68, lebih banyak kita. Nah dia Pak, gue ngelirik nih tanah gue di Beiji. Ting, 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 ting. Jadi milik. 10 hektar yang sekarang jadi perumahan Beiji. Itu kan Pak Nasrullah. Dia udah meraktekin ilmunya Allah dengan sholat tobat. Nah contohnya ada. Kenapa nggak kita nyontek aja? Ngapain kita bikin hajat kita terkabul, kita bikin kelamaan udah aja. Kita kan orang Indonesia, duplikasi. Bapak ingat gak zaman dulu? Mobil Panther dibikin Pajero ada, mobil Panther dibikin Suzuki Psychic ada, mobil Panther dibikin Escudo ada, betul gak? Itu orang Indonesia tukang niru dan tukang tipu. Tapi manjur gak? Laku tuh di pasaran. Bapak lihat ya, Panther zaman dulu. Mau coba Panther bentuknya kayak Escudo. Ada gak? Oh banyak. Ya kan? Panther. Kijang Innova. Ada jantan Rider. Ada lagi jantan apa tuh? Aduh Indonesia. Ada lagi Rover. Aduh. Itu kan kerjaan orang Indonesia. Tapi laku gak? Laku. Nah mau saya gini Pak. Udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak Nasrullah. Kenapa gak gue tinggal tambahin doang. Pak Nasrullah 57 kali sholat tobat. Gue 68 lah ikut ilmunya Pak Haji RDAY. Gue tingkatin dong di atas. Kalau Pak Nasrullah 10 hektar. Gue kalau bisa 20 hektar. Gitu. Nyambung gak maksud saya? Amin. Terus apa lagi? Satu ini sholat tobat udah oke clear ya. Jadi Badia Qobliyah. Badiakul insyaallah. Nah, oke. Dokter dia jalan. Bangun tidur senyum. Ini udah laku. Mandi pakai pandan 9 lembar. Nah, ini 9 lembar nih nyambung. Jadi saya gini Pak Haji,
kan 9 lembar kan itu masih ini. Kita ambil lagi 9 lembar. Jadi di situ dua ikat 9 dua ikat. Seikat aja Nggak 9 apa-apa. lembar. 2 ikat nggak apa-apa. Bapak lebih bagus lagi. Ya, kadang 3 ikat kembali 27. Waduh, lebih bagus Kalau 27 lagi. lembar sama aja nilainya jadi 9 juga sih. Boleh, bagus Kalau Pak. dihitung 27 ikatannya nilainya 9 Bagus, juga. boh, gue salut. Kemudian ini Pak Haji buat ngerendam, ini air pandan. Ngerendam celana dalam. Buat masak. Bagus itu nggak apa-apa itu Pak. Waduh, bagus Nah, banget ini kan Pak. saya tunjuk. Bikin kita perut kenyang Pak. Jadi beras kita utuh nggak pernah habis. Modelnya untuk kayak itu. menaklukkan istri juga kan, Ya. menaklukkan istri, anak-anak tadi kan. Kayak siapa supaya- namanya itu Joko Tarub. Jadi gini, Pak Haji. Joko Tarub. Nih, Pak Yang Haji, ngambil gini. berasnya sebutir. Si itunya tuh bidadarinya. Ah? Nawang Bulan. Bawa gitu juga. Boleh nggak Pak Haji isi celana dalam istri? Iya. Kita ambil, Iya. kita rendam di situ, di ember sama celana dalam saya boleh? nggak? Boleh Pak, bodoh. Sama pandannya. Waduh, luar Karena habis biasa. mandi itu kan masih bersih. Itu kan? air dingin Pak, dicampur celana dalam istri sama bapak, itu anget sendiri. Ya, Dia bingung. nanti berarti itu Pak Haji. Buat nyuci beras itunya. Boleh, Ya, boleh, ya, boleh. Ya, gitu aja. Pak, maksud saya gini Pak. Ilmu yang tadi Bapak tanyain dan saya jawab, walaupun saya guyon-guyon, sebenarnya benar karena ini ilmu kearifan lokal. Ingat gak zaman dulu kita kecil Pak, Bapak di Sukabumi. Kalau kita anyang-anyangan, obatnya apa Pak? Jempol kita diikat pakai jerami, pakai batang padi. Kalau sekarang kan nggak ada batang padi, diikat pakai apa jempol kita? Pakai karet. Kalau perut kita anyang-anyangan, zaman dulu Pak, ngusir lalat, nggak ada obatnya, baygon juga nggak ada. Jadi gimana kalau kita jemur ikan asin? Pakai daun pepaya. Jadi ikan asin dijemur, nanti dikasih sebelahnya pakai daun pepaya. Nggak ada lalat, nggak ada belatung. Kok Pak Haji tahu? Lah kan nenek gue kan tanya, yang itu pepaya buat apa? Zaman dulu kan nggak ada kulkas. Iya. Di dapur nggak ada kulkas. Jadi nyimpannya pakai apa? Itu daun pepaya. Ini ilmu kearifan lokal. Bisa? Bisa. Oke. Sebetulnya supaya bagaimana istri dan anak-anak Menaklukkan. istrinya nanti percayalah. Pakai air cebokan kayak tadi Iya. yang istrinya datang suaminya nyerahin uang gajian semuanya. Oh, gitu ya. Bisa? Pakai air cebokan kita ya. Iya kan belum dicoba. Coba dulu. Udah sih air cebokan. Terus tiap hari ditampung, terus. ditampung, nanti Ya. pakai nyuci beras buat Ya. minum juga anak-anak segitu. Apa-apa ya. Ya, tapi, Ada lagi? Tapi nyumput kalau ketahuan nggak Ih, apa-apa. Jangan. Waduh. Ini apa nih? Celana dalam udah bekas pakai kok dipakai Iya. air campur gitu pun ya. Nah itu Pak, insya Allah jadi bisa saya lakukan. Praktekin bisa? Ini praktekin dan sudah berjalan. Oke. Ya. Dan saya lihat memang udah mulai ada perubahan anak-anak, terutama anak saya yang memang susah sholatnya Pak. Yang kedua nih. Ya, jangan dipaksa Pak, nanti berantem. Ini yang kedua. Saya nggak pernah maksa anak Ini saya. mungkin persoalan dengan anak saya nih yang kedua Pak. Anak saya ini memang kalau sholat susah Pak. Setiap hari saya bangunin tuh subuh. Padahal kan dia udah gede. Yang belum nikah ini satu persoalannya bagaimana supaya anak saya bisa punya jodoh lah bulan ini. Punya jodoh. Kalau yang dua kan udah nikah nih. Yang paling kecil sama yang paling besar. Pakai bukan alat kelamin Bapak aja. Ini kan dipraktekin sama anaknya. Diterima kuliah tanpa tes, jalur undangan. Nah itu untuk kuliah ya. Diterima kerja, sekarang jadi pramugari terbang. Sekarang supaya punya istri anak saya. Sama. Oh gitu Pak, kayak itu aja. Ngomongnya aja, ini dapat kerjaan, ini dapat jodoh. Oh gitu ya. Nanti pas apa yang Nikah tahun ini anak nyuci saya, putri beras saya. gitu ya? Iya, Sambil di nyuci beras. atau mungkin biasanya kan dia punya teko suka masak air sendiri buat kopi. Di situ kita ulek-ulek. Iya, ulak-ulak. Nikah tahun ini, nikah tahun ini, nikah tahun ini. Kan anak saya dokter. Suaminya dokter. Nomor 2 dokter, pacarnya dokter. Nomor 3 anak saya dokter. Pakai itu aja cebokan. Manjur. Oh nggak pakai fotonya dia di. Nah, kelamaan bos. Siap. Mumpung alat kelamin bapak masih berfungsi. Siap. Kalau udah mati susah, mesti Nah, pakai ini air keras. berfungsi, Tapi udah nggak ini lagi. Pakai air keras, biar keras, pakai air keras. Difungsikan lagi. Iya keras, pakai air keras. Siap. Apalagi ya Pak Haji. Tadi sudah berarti anak saya untuk supaya bisa nikah. Kemudian juga anak saya yang satu yang terakhir ini kan punya usaha travel Pak Haji. Sekarang ini masih ini kan bolak-balik ke Mekah nih, di Mekah sekarang nih. Kebetulan istrinya di sini, istrinya kerja juga.
Nah itu bagaimana nih supaya ada usahanya lancar, berkembang, berkah dan itu. Kan nanti Bapak meraktekin ilmu RDAI kan sebulan cair 10 miliar. Kasih aja dia modal. Nih lo beli gedung. Nih lo beli visa. Nih lo gitu. Gitu Pak. Bapak yang modalin. Kan saya juga modalin anak saya. Siap. Daripada kamu praktekin ilmu RDAI. Nggak mau. Kasih duit nanti dia nanya. Pak kok Papa bisa? Ya lu mau nggak meraktekin ilmu ini? Mau Pak. Karena anak saya rajin. Ini anak saya nomor 2 bentar-bentar dateng. Tadi anak saya nomor 1 survei buat acara besok hari Senin. Udah Pak, aku yang booking semuanya Pak. Mahal tahu 250 juta. Ya udah aku 100. Ya udah Pak, dia 100 juta. Kita 150. Boleh kan tamu-tamu Pak? Kalau pengen dia nyumbang, boleh. 1 juta aja jangan banyak-banyak. Kita patungan bos buat acara besok Senin. 1 orang 1 juta, 1 hajat, 1 ijam. Harganya kan 250 juta. Kita booking. Jadi semua nggak boleh ada tamu. Kecuali tamunya RDAI aja. Di mana? Di Sentul. Di Raustik Market. Bangunan Belanda. Makanannya stick. Waduh enak bener Pak. Bapak harus pasti bisa. Kasih modal dia. Nanti dia nurut. Putri saya kan tadinya nggak pernah yang nomor 1 Pak. Boro-boro ngurusin anak yatim. Nggak mau dia. Sibuk. Tapi sekarang dia bilang, Pak besok ke sana yuk kita hibur. Kan udah kemarin, nggak apa-apa hibur lagi. Ya udah, survei tadi saya pagi-pagi jam 9. Masuknya kan jam 10, kita antri bentar terus masuk. Saya bilang booking semua buat acara berapa? Oh tamu luar nggak boleh masuk Pak Haji, nggak boleh 250 juta. Ya udah, booking. Jadi tamu lain nggak boleh, khusus kita aja. Bapak juga begitu nanti kasih anaknya nih, Papa modalin travel kamu 5 miliar. Kok duitnya dari mana Pak? Ada. Gitu. Oke? Dia jangan suruh praktek, saya nggak setuju. Kecuali kalau dia serumah Bapak ya kayak Haji Marco, pakai air cebokan. Sambil ngomong. Iya serumah nih, mantu saya serumah. Istri kan mantu sama anaknya yang belum nikah nih. Masih serumah. Nah itu kan kalau di saya juga sudah di grup ada kan grup keluarga Pak. Saya share nih video Pak yang bagus-bagus saya masuk. Tapi ada nggak di komen malah tadi hati-hati itu sesat kan begitu. Jadi anak-anak kan begitu. Ya jangan bilang susu sesat, saya bilang pelajari dulu silakan sih. Karena dia nggak nonton dari awal. Iya. Kalau dia nonton dari awal, Ya itu Pak Haji. Jadi mudah-mudahan mereka juga ya anak-anak saya pada ya. Jadi Bapak walaupun istri sama anak belum klop, tapi Bapak mau paksain baca Quran kan? Udah jalan. Mau paksain sedekah subuh? Siap. Mau paksain sedekah Jumat Barokah? Siap. Mau paksain sholat Ba'diyah Qobliyah nggak bolong? Siap. Mau paksain sholat Taubat nggak bolong? Siap. Nah udah itu aja. Siap. Gue jempol 2, nggak 1, 2. Siap. Oke? Siap. Ajarin, centongin duit, cair 10 miliar. Bos, siap-siap dong bos, rombongan masuk bos. Habis. Enggak, grupnya Vita ada tuh. Grupnya Vita. Sama, ya suruh masuk gabung semuanya. Ini kasih uang bibit haji. Iya. Baik. Ini jangan dipakai belanja, disimpan. Ya. Nanti Bapak praktekin, boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain. Sehari bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Berkali-kali dalam sehari ya. Sehari, Boleh. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kita kasih teksnya, ada nanti Bapak kembangkan sendiri Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah. Son, Anak yatim RDAI. kemarin siapa yang jagain mobil bohok makanannya pada hilang? Bisa. Santo bin Suwondo. Orang lo suruh jagain lo kabur kemana? Uang puluhan miliar. Ke toilet. Harusnya alat kelaminnya dikaretin son. Cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Hah? Terus Allah sedekah bukan ke anak yatim. Enak kan ke anak yatim bos. kadang boleh apa saja kan. Bonus kan lo dapet ibu yatim son. Ganteng, undang ya, ajak ya, bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Ajak mereka masuk ke almari saya, masuk ke rekening-rekening saya yang semuanya bisa saya gunakan untuk bertransaksi. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini.
saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi, Ganteng, kamu ajak, kamu bawa, kamu undang kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang sampai mantap. Oh gitu. Jadi ini mendatangkan, membuat atmosfer di diri Bapak, sehingga kalau atmosfer berarti kan ada ya gravitasi, sehingga semua yang datang jatuh datang tertarik oleh gravitasinya Bapak yang positif. Yakin ya? Yakin. Ya. Jadi ini dibaca, diinikan, dipanggilnya, diundang. Jangan sampai kelihatan istri. Nanti lo dijepret lo pakai karet. Ini apa nih, sirik? Lo Sirik apa? kamu katanya. Pokok bawa Maksudnya centong. Pak Haji, ininya. Bos, kalau bawa centong sirik, polisi bawa pistol sirik dong. Dan maksudnya ini Pak Haji ngamanggilnya setiap hari Bebas. berapa kali? Bebas. Setiap hari, boleh ya? Sesempatnya lo aja. Baik, baik. Baik, baik. Oke? Oke, siap, Pak Haji. Cair ya 10M ya. Amin. Sip, terkabul. Boleh nggak satu lagi Pak Haji? Boleh dong, Kalau masa nggak ini, boleh? Ini kan saya minta izin ilmu Bapak ini yang saya mungkin amalkan buat diri saya juga bisa menolong orang lain, bisa nggak? Boleh. Contoh ada teman umpamanya yang belum mungkin kenal RDAY, kebetulan dia sakit nih sekarang nih. Boleh. Kayak diguna-guna nih Pak. Diguna Gampang. gitu, Pak. Bapak rendam alat kelamin Bapak di air minum. Air minumnya diminumin ke dia. Bapak celupnya 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sambil Bapak ngucap itu. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Kanang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Namanya yang sakit siapa? Bin atau binti. Sembuh total. Minumin selama 9 hari. Sehari 3 kali minum. Udah sembuh Enggak, total. nyelupinnya 9 kali. Ya. Nanti kasih dia. Nanti dia buat minum 9 kali 9 hari. Apa setiap kita nanti kasih 9 kali. Sehari 3 kali. Dari kita minumnya dia setiap kali. Lo mendingan bikinnya pakai dono. Pakai galon. Maksudnya kitanya Ya, dicelupin alat kelamin lo di galon. 9 kali kita Ya. minumnya. 9 kali kasih dia. Oh, di galon. Lo ya? bikin pakai galon. Hah? Dia suruh minum sehari 3 kali. Oh, jadi bikinnya sekali aja cukup. Sekali aja pakai galon. Oh, pakai galon aja. Kasih galonnya sama dia. Kalau Pas gitu- bikin lo nggak boleh ngaceng kan nggak bisa masuk. Ah. Ada nggak alat kelamin lo segede botol galon? Wah, kecil lah. Kecil, ya udah jadi bebas ngaceng nggak ngaceng. Kalau Pak Haji gede kali. Nah ini mau dikecilin sama dia. Ya, itu buat kayak Dia mau ngecilin di apa? Di permak lipes. Oke? Ya, siap. Bisa? Bisa Obatin ya. obatin. Lo subkonnya RDAY. Ya, itulah. Ya. Yang Nanti kalau disembuh bawa kemari. Masalah. Untuk guna-guna orang, untuk kayak mungkin kesurupan Pak Haji. Oh, duh manjur lagi. Lo remes alat kelamin lo teplokin ke mukanya. Oh, gitu aja. Langsung dianya sembuh. Sambil ucap doa tadi. Nah, tuh yang di belakang lagi pada kesurupan. Lo teplok-teplokin aja. Gitu ya Pak Haji. Ya itu kan kita kadang-kadang orang, Pak mana ini mana nih? Panggil Pak Haji, panggil Pak Kiai gitu kan. Ngapain? Nggak ada Biaya orang. lagi. Udah aja lo remes alat kelamin lo. Lo teplokin ke mukanya. Langsung disadar. Kalau yang kesurupan gitu kena jin gitu ya. Pak, Bapak lagi jalan nih. Lihat ada kuntilanak. Lo buka aja resletingnya. Lo keluarin alat kelamin lo. Langsung kata kuntilanaknya. Lucu. Lucu. Langsung dia kabur. Lari. Iya, kuntilanak. Tuyul juga gitu. Manjur, Pak. Makanya dulu nenek saya bilang, pokoknya kalau lu mau masuk ke hutan, kan di belakang rumah nenek gue hutan, kebon. Diremes dulu alat kelamin kita raupin di muka, kita masuk, besok kita sore kita keluar. Tapi temen kita sampai besok pagi nggak keluar. Muter aja situ. Kok gitu Pak Haji? Gua nggak tahu juga nenek gue udah ngajarin gitu. Jadi Bapak remes alat kelamin Bapak, raupin muka baru keluar dari rumah. Nanti Bapak masuk ke dalam pasti bawa duit. Ini ilmu zaman dulu, Bah. Kita mau keluar rumah ya, Ya, raupin muka Bapak pakai pakai remesan. alat kelamin. Nanti Bapak pulang pasti bawa duit. Itu kata nenek gua, orang Kuto Arjo, Purworejo, Jawa Tengah. Oke? Ya. Bisa? Siap. Sip, terkabul.
Praktek ya. Satu lagi, maaf. Boleh, boleh. Masa nggak boleh? Ini kan anak saya yang sekarang tadi bikin travel kan lulusan Kairo Pak. Lulus pesantrennya dari Gontor. 6 tahun tuh ya, 9 tahun pengabdian. Kemudian, Pertanyaannya? ya kan kepikin saya dia punya pondok Pak. Karena ilmunya itu kan dia jurusan tafsir lagi. Dia punya duit Nah, enggak? itu Mendingan dia. Bapak yang meraktekin. Ya, siap. 10 miliar kasih dia suruh bikin pondok. Siap. Anak saya bilang punya klinik. Anak saya punya klinik. Punya apotika 24, punya barbershop gitu. Kalau anak saya mah nggak mau meraktekin, tapi sekarang ya Allah, Papa, anak yatim mau dibikin seneng apa? Besok ke Raustik Market. Tanya dulu Pak, ya udah kita survei. Tadi gue survei. Bayarnya berapa Pak? Booking 1 hari dari jam 7 pagi sampai malam jam 7 malam. 250 juta. Kata anak saya, aku yang bayar ya Pak. Ya udah bayar. Semua anak yatim gratis. Nah, dibuktiin dulu bos. Siap. Bisa? Bisa. Oke? Oke Pak. Ada pertanyaan lagi? Sementara cukup Pak Haji. Sip, daripada gue bolak-balik. Salaman lagi, duduk lagi. Salaman lagi, duduk lagi. Terkabul ya? Yuk, mana?